seluruh rakyat. Rakyat mana? Rakyat Bani Israel. Kalau Anda mengatakan seluruh bangsa, harusnya dikatakan etnos di sana. Paham Pak Dokter ya? Seluruh rakyat. Rakyat mana? Rakyat Bani Israel. Kalau Anda mengatakan seluruh bangsa, harusnya dikatakan etnos di sana. Paham Pak Dokter ya? Terus. Jadi hati-hati menggunakan kitabnya Lai, karena Lai itu tidak berpihak kepada Anda untuk menuju kepada kebenaran. Silakan. Lai menjebak Anda dengan kesesatannya. Laos itu umat internal di mana malaikat itu datang. Sementara kalau dia berbicara mengenai bangsa, dia mengatakan singa. etnos. Bang Juma dikasih singa. Aku suka. Bukti, saya itu menjelaskan sambil tutup mata loh. Tiba-tiba singa. Saya kaget. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya. Aduh, benar-benar nih. Maaf Gurunda maaf ya. Sebentar, Bade udah di Jakarta. Yang lahir itu juru selamat atau gimana? Ya. Yang lahir itu adalah utusan sang juru selamat, Pak. Gitu loh. Bedakan juru selamat dengan sang juru selamat. Bukan duta, bukan utusan. Yesus utusan, Pak. Bukan dia yang menyelamatkan. Dia hanya jalan menuju kepada sang juru selamat. Gitu loh Pak Dokter. Yohanes 3 ayat 17 dibaca Pak. Yohanes 3 mau lari kemanapun Bapak, tidak akan bisa lolos untuk kemudian bisa menafikan pengakuan Yesus itu. Nomor 17-nya apa yang dikatakan di sana? Dia sebab Allah mengutus anaknya. Yesus sebagai utusan ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Terus barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Anda percaya Yesus itu sebagai utusan Tuhan, sebagai atau sebagai Tuhan itu sendiri, Pak? Jadi saya terangkan ya. Jadi di ayat 17, tunggu. Jangan diterangkan Pak Dokter. Saya nggak butuh keterangan dari Anda. Anda membawa narasi Yohanes 3, Pak Dokter. Saya membaca. Yohanes 3 nomor 17. Dengarkan saya dulu. Habis itu Bapak terangkan. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Ingat, Yesus adalah utusan, Pak. Sementara Tuhan dikatakan dalam kitabnya orang Yahudi, bukan duta, bukan utusan. Yesus utusan. Anda sendiri menunjukkan data ini. Baik. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak dihukum. Yang percaya bahwa dia utusan. Bapak percaya dia utusan atau dia pengutus? Oke, saya baca pelan-pelan. Nah, di situ Pak Dokter. Ya, silakan. Bukan saya terangkan. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Jadi oleh Yesuslah keselamatan itu. Diutus Yesus untuk menyelamatkan. Berarti lebih besar Bapa dong Pak Dokter. Yesus diutus untuk menyelamatkan. Iya, ada yang mengutus, ada yang diutus. Betul. Ada hierarki. Jadi artinya berarti Yesus yang lebih besar ini mana? Menyelamatkan. Wait. Iya, Yesus gua ngerti. untuk menyelamatkan. Iya, Yesus yang menyelamatkan. Yang memberi otoritas Yesus untuk menyelamatkan manusia dari dosa siapa? Bukan yang mengutus yang menyelamatkan. Yang diutus itulah yang menyelamatkan. Itu konteksnya ya. Iya, diperintahkan sama siapa? Atau mau bahasa aslinya lagi, mengaburkannya. Yang menyelamatkan Yesus atau yang mengutus? Kan? Coba dalam konteks ini. Oke, gini. Yang mengutus atau yang diutus yang menyelamatkan? Membangkitkan Yesus dari antara orang mati siapa? Coba dalam konteks ini Pak Juma. Iya. Yang mengutus yang menyelamatkan atau yang diutus? Iya. Kalau Yesus diberi satu otoritas untuk menyelamatkan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Anda mau ngemis apa keselamatan dari oknum yang tidak bisa berbuat ini? Yohanes 3:17 dulu. Fokus ini. Loh, Bapak, yang mengutus atau Yesus yang diutus yang bisa menyelamatkan? Yang menyelamatkan. Yang mengutus, Pak. Yang mengutus yang bisa menyelamatkan. Yesus tidak dapat berbuat apa-apa.
Coba. Di dalam kitabnya orang Yahudi, bukan utusan, Jangan orang bukan Yahudi, Pak. Itu Loh, kitab Pak, Tuhan. Ya. sakit Yang hati itu ya Pak ya. Tuhan. Itu bukan kitab Bukan saudara. Yesaya 63 nomor 9 dalam kitabnya orang Yahudi dikatakan bukan seorang duta, bukan seorang utusan, bukan Yesus, melainkan Allah sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasih-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka sejak dari zaman dahulu kala. Nanti, Yesus dapat jatah nggak di situ? Ente, tidak. 639 itu kita baca nanti. Yesaya 639 La haula wala quwata. Sekarang Yohanes Nggak ada 3 Yesus, ayat Pak. 17 dulu. Nanti Yohanes 63 ayat 9 kita baca, tapi ini Pak dulu Yohanes 3 Dokter. ayat 17 dulu. Yang menyelamatkan Yesus. Sebab Allah mengutus anaknya. Pak Dokter, anak di sini apa ini Pak? Anak di sini hamba. Anak di sini hamba. Oke, hambanya. Oke, Ah, hamba. Terus, sebab Allah mengutus hambanya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh siapa? Oleh siapa Pak? hamba. Yesus menyelamatkan oleh siapa? Kutanya sama Bapak, Yesus menyelamatkan oleh siapa? Bukan, melainkan untuk menyelamatkannya oleh hambanya. Oleh? Dia Yesus. Oleh dia ini siapa? Yesus. Oh, Bapak kenapa bisa jadi dokter? Saya tanya ini, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan Menyelamatkannya, adanya. Aduh Oleh Bapak, kenapa bisa jadi dokter Coba Pak ayat 16, dokter? coba naik Oh, ke bukan oleh Yesus. La haula wala quwata illa billah. Oleh dia yang mengutus Yesus. Bukan. Ya Allah ya Karim. Kita. Sebab Ayat Allah 16. mengutus Naik. anaknya. Pak Juma ini kita Naik lagi ke 16. Karena 16, begitu coba. besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengutus, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya kepada Yesus sebagai apa Pak Dokter? Utusan Allah atau Allah? kepada utusan. Percaya sebagai utusan Allah atau sebagai Allah? Mau sebagai Aduh, apapun Pak. dia, yang penting Hati-hati Pak, kepada Yesus. kasih resep. Yang penting percaya kepada Yesus, selamat. Percaya sebagai apa Pak Dokter? Sebagai utusan yang bisa memberi hidup kekal. Sebagai utusan yang bisa memberi hidup yang kekal. Ya. Apa yang Yesus katakan? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku lakukan, apa yang aku katakan, apa yang aku kerjakan, itu adalah titah dari Tuhan. Makananku adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku lakukan. Betul atau betul? Jadi makan, kalau tidak akan dagingku dan minum darahku tidak bisa. La haula wala quwata illa billah. Pak Dokter, ketika Yesus mengatakan inilah Yohanes darahku, 6:58. yang ditunjukkan itu anggur Pak. Inilah dagingku, yang ditunjukkan itu roti. Muncul Kristen menunjukkan darah Yesus dan daging Yesus beneran. Itu ajaran dari mana Pak Dokter? Salah. Tunjukkan. La haula wala quwata illa billah. Salahnya di mana? Akulah roti. Tidak Akulah ada roti. Yesus menunjukkan anggur. Akulah roti. La haula wala quwata Yohanes illa 6. billah. Yohanes 6 ayat 54. Kita baca datanya Pak. Jadi kita main data sekarang, bukan asumsi ya. La Barang haula wala siapa makan quwata illa. dagingku Saya dan minta darahku, Pak ia Dokter, mempunyai hidup kekal. Pak Dokter, saya minta Bapak jujur. Pada saat perjamuan akhir, Yesus menunjukkan anggur itu sebagai apa? Darah atau sebagai apa, Pak? Itu memang seremonial yang dilakukan jasmani, Pintar tetapi Pak Dokter. maksudnya itu- Anda bisa lolos jadi mantri maksudnya kalau itu- gitu. Sebentar, baca dulu datanya Pak. Inilah Mantri roti- yang buat nyunatin itu kan Yohanes Bang. 6 ayat 50. Inilah roti yang turun dari sorga, barang siapa makan daripadanya ia tidak akan mati. Ayat 51. Akulah roti yang Masya hidup, Allah. yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, Minum dulu, ia Gurunda, minum akan dulu. hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang kuberikan. Bang Juma minum dulu. dunia. Nanti lupa pula Orang-orang Bang Yahudi bernapas. bertengkar antara sesama. Asal jangan mereka dikagetin berkata, aja. Bagaimana
ia dapat memberikan dagingnya Sorry. untuk dimakan. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. 54, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, Ini mau dia jadi mempunyai kanibal hidup ini. yang kekal. Dan aku jadi kanibal. Itulah Ketawa, pemahaman Pak Juma. Pak Dokter. Kenapa Pak Dokter, ketawa? Matius 26, Mengerti, Pak Dokter, makan saudaraku daging yang Yesus kukasihi. dan minum darah Yesus tidak bisa memperoleh hidup kekal. Tolong dulu sirup dulu, haus sekali aku. Iya, ada Gini loh Pak Dokter. Pakai es sedikit. Kasian Ada banget. Mati. Minum dulu Bang Juma. Pakai es, minumnya pakai es biar dingin. Silakan terjemahkan Pak Juma. Matius Silakan. 26, Yohanes 6 ayat saudaraku. 24. Matius Yohanes 26. dulu, Yohanes. Lukas 22, saudaraku. Beliau mempraktekkan dengan anggur dan roti. Anggur sebagai darahnya, roti sebagai dagingnya. Udah selesai. Kristen Lukas muncul berapa? mempersembahkan Lukas berapa? darah dan Lukas daging berapa? betulan. Tampilkan. Ya, Lukas berapa Pak Juma? Lukas 22, Pak. Sebentar. Minum dulu Bang Juma, nanti suaranya habis kayak aku. Yang Ya, ngantuk ini. acara ini disponsori oleh Kopi Rasa Masako, produk dari Gerunda Juma. Allahu Akbar. Oke Pak Dokter ya, kita santai ya Pak Naik Dokter. lagi 1,8 Lukas 22 Pak, dari Somasi. Anda baca nomor Lukas berapa 22. baiknya? Coba Anda mulai dari nomor 19. Ya silakan. Sebentar. Lukas 22 ayat 19 mulai ya. Iya. Pertama pertanyaan. Jadi kalau Oke. Ketika udah selesai di Sebentar, situ. Saya baca. Heeh. Iya, Saya baca silakan. dulu. Udah selesai Yesus Ini di situ udah naik sebenarnya. lagi. Silakan. Iya, baca lah, 1,9 udah naik. Tadi 1,3 udah turun. Oke, silakan. Aku baca. Lukas Iya. 22 14 sampai 23. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan Oke. bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah ini di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan, akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan." Lalu mulai mempersoalkan siapa di antara mereka akan berbuat demikian. Pak Juma, ini kan Iya. dalam konteks seremonial. Tetapi di Yohanes tadi kan jelas Yesus mengatakan, kalau tidak makan dagingku dan minum darahku, tidak akan memperoleh hidup kekal dan tidak akan kubangkitkan pada akhir zaman. La Apa haula maksud wala makan quwata daging? illa billah. Apa maksudnya, Ada Pak? jelas ayatnya itu yang tertulis. Apa itu kita bahas. maksudnya? Ya, Maksudnya apa itu makan daging? Ya, Ya saya tanya kepada Bapak, maksudnya makan daging itu makan dagingnya beneran gitu? kita baca dulu datanya. Jadi kita Kan baca dia dulu sudah baru mengatakan, kita paham. ambillah makanan, inilah tubuhku. Kan makanan Pak. Ambillah makan, Coba dulu. ambillah, Kita makanlah, baca inilah Yohanes tubuhku. 6. Yohanes 6 Minumlah, kita baca. inilah darahku. Ya Allah ya Karim. Ya, betul. Makanan yang dimaksud Yesus tubuhnya itu roti. Darah yang dimaksud Yesus darahnya itu adalah anggur, Pak Dokter. Oh, jadi kalau makan roti itu dan minum anggur sudah memperoleh hidup kekal. Lah, hidup kekal itu mengenal Tuhannya Yesus satu-satunya Tuhan. Bukan. Mengenal Jadi, Yesus sebagai utusan Yohanes, Tuhan. Kita baca dulu. Kita baca. Lah, Kita kalau baca. wala Keren quwata. kali gaya Bang Umar. Saudara Bang saya ini Umar, sudah gayamu menggunakan keren. Yohanes Iya, 6 sudah kayak ayat tentara 54. Petran. Barang siapa makan dagingku Tentara dan Petran. minum darahku, dia Silakan, akan Nabil memperoleh Ali. hidup kekal, Akhi, dan lanjut. aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Saya minum Kita kopi makan Mas Pak Anggur Juma dulu, ini. lanjut. Yohanes 6:54. Kopi Kalau rasa makan Masako, bukan kopi Masako. Iya, silakan Pak Dokter. Coba sebentar. Iya. Yohanes 6 ayat 54 saya bacakan. Barang siapa makan dagingku, Pelan dan minum loh. darahku, Bisa dia kuatin nggak? memperoleh hidup yang kekal
Jadi Dan Dracula aku ini akan kita Pak membagikan Dokter. dia pada akhir Pak zaman. dokter suaranya agak kuatin dikit boleh? Aduh, saya harus manjak kelapa lagi kalau gitu. Sebentar, saya Udah cari kuat posisi. itu, udah kuat. Jadi maksud saya, data Yohanes 6 ayat 54, barang siapa makan dagingku dan Bentar minum lagi turun darahku, jabatannya jadi mantri. ia memperoleh hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Artinya, kalau pemahaman Pak Juma, kalau makan roti sebagai lambang tubuh Yesus dan minum anggur sebagai lambang darah Yesus, berarti udah mempunyai hidup kekal dan akan dibangkitkan Yesus pada akhir zaman. Gimana Pak? Apakah cukup dengan makan roti itu dan minum darah anggur itu sudah memperoleh hidup kekal menurut Yohanes 6:54? Jadi maksud Bapak Yesus ini harus dibunuh gitu. Bukan. Jadi Apa dan gimana ceritanya kita mau makan dagingnya dia nggak dibunuh? Kan mau dimasak Pak, nggak mungkin dimasak kalau mentah. Bapak tidak mengerti, aku Makan hidup itu. Yang ada mah roti Paulus. Nah, jadi ini pengakuan Yesus ya. Coba, apakah tinta merah, tinta hitam? Apa? Thank Coba you, dibuka dulu. Apa tinta merah atau perkataan? Iya, kalau Yesus tinta merah, kalau pengantarnya tinta hitam, kalau Pak Dokter tinta ungu kayaknya ini. Nah, Kalau saya tinta sejati, baca Gurunda. Yohanes 6:54. Itu cinta. Fokus ke data, Pak. Fokus ke data. Kita kan diskusi nih. Ada data Yohanes. Iya, 6 bentar Pak ayat dokter. 54. Bentar dulu, saya ngomong dulu bentar Pak dokter. Nih ya 1.500 orang lihat nih ya. Dari tadi sore ya Bang Juma sudah di sini ya. Dan roomnya tidak rungkat kan? Itulah berkat kalian. Makasih ya, I love you buat kalian. Oke lanjut Pak dokter. Pak Amirli, Bawel kali nih host nih. Pak Amirli, selamat malam. Maksud daripada roti daging itu apa Pak Dokter? Nah, jadi itu lebih enak, Pak. Jadi tadi saya menanggap pemahaman Pak Juma di Lukas itu bahwa daging itu roti, anggur itu darah. Jadi kalau itu penafsirannya, kita masukkan ke Yohanes 6 ayat 54, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Jadi kalau pinjam pemahaman Pak Juma, yang makan roti dan minum anggur berarti mempunyai hidup kekal. Itulah pemahaman Pak Juma. Jadi maksudnya Yesus ini mau dibakar? Jadi itu aja Pak. Jadi artinya setiap yang makan roti perlambang tubuh Yesus, Nah baru setiap kuat. minum anggur perlambang darah Yesus memperoleh hidup kekal dan dibangkitkan pada akhir zaman. Itulah versi Pak Juma. Yang jadi Pak. Tuhan Iya, sebenarnya silakan. siapa ya? Silakan. Pak Dokter, yang jadi Tuhan siapa sebenarnya? Saya tidak tahu yang mulia. Jadi saya jawab ya. Di Matius 11:27 hanya Bapa yang tahu siapa anak, Iya. hanya anak yang tahu siapa Bapa, ya. Jadi kalau Bapak mau tahu sama- siapa Tuhan, tanya Bapak. Iya. Udah tanya Berarti belum? yang Tanya aja Nah, dulu. iya. Udah tahu silakan Pak. Bapak itu Kalau kan sudah namanya, oh jangan dipotong dulu dong Pak Dokter. Silakan. Bapak sama anak itu beda nggak? Beda Dalam dong. konteksnya Beda dong. lihat datanya. Datanya di mana? Nih, waktu Yesus dibaptis nih ya, ada tiga Allah yang jejer itu. Sip. Ada Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Ada Roh Kudus seperti burung merpati. Ada suara yang berseru-seru. Ada berapa itu? Baik. Saya terangkan konteksnya itu. Jangan Hanya- konteksnya ada berapa Tinggal di jawab situ. aja Pak. Ada berapa? Ada 3 kah? Ada 1 kah? Saya jawab dulu. Jadi Hmm. saya mau menjawab jangan disetir. Jadi aku memiliki jawaban tersendiri tentang pertanyaan itu, ya kan? Kita ini Iya. diskusi ini kan. Saya jangan Iya. disetir. Kalau seperti Pak Juma bilang anggur itu Ya, darah Yesus, udah roti jangan itu ke ibu. anggur, Saya udah udah setir jangan. dia. Enggak, Ya, udah jadi jangan gitu ke anggur. contohnya. Jadi supaya ini jelas. Ada berapa entitas di situ? Ada suara, ada Yesus, ada Roh Kudus. Baik, Ada berapa jadi entitas? Ketika Yesus Oh, dibaptis, maka untuk menggenapi nubuatan bahwa Aku nggak ngomongin nubuatan. Pak sebentar, Dokter. sebentar, saya mau Aku nggak menjawab, ngomongin jangan ajari nubuatan. saya. Aku ngomongin Pak Umar. entitas.
Pak dokter kan Pak orang Umar yang punya bertanya, kredibilitas. Tapi pertanyaan itu Perhatikan. harus yang Bapak jawab. Nggak usah bertanya Premis sama gua saya. gini loh. Premis gua Jawab gini loh. sendiri aja lah. Jawab sendiri Iya. aja lah. Kita nggak perlu saya. Premis Nggak, gua tuh gini. pokoknya bukan. Pak Umar bertanya, 10 jawab detik, 10 sendirilah. detik. Nggak 10 perlu detik. saya ada lagi. Iya, Nggak 10 perlu detik. 10 detik. Jawab sendirilah. Loh. Kan udah tahu jawabnya. Berarti ada Jangan tiga melaju, dong. Pak Dokter, jangan Bukan melaju, melaju. jangan melaju. Saya bilang, Ini diam dulu ada Pak Dokter pertanyaan, ya. saya Silakan jawab. Bang Umar, ini dulu biar Ada setengahnya. pertanyaan, Berarti saya jawab dengan data. berarti ada 3 entitas dong. Setuju nggak ada 3 entitas? Saya jawab dengan apa yang saya pahami tentang konteks itu. Anda setuju nggak ada 3 entitas? Ada Yesus, ada suara, ada Roh Kudus seperti burung merpati. Ada, betul. Nah, berarti Setuju, Tuhan Anda iya. kan jajar 3 di situ. Siapa bilang? Lah, tadi ada berapa entitas? Anda bilang 3. Jadi, tahu nggak kenapa Yesus dibaptis? Aku nggak nanyain masalah Yesus dibaptis. Nah, Yesus dibaptis itu makanya berdosa. aku bilang- Sebentar. Aku tunjukkan ayatnya ya. Ini kalau kau ngomongin Yesus dibaptis, dia berdosa loh. Aku punya ayatnya. Silakan tampil ayatnya. Baca Ketika Yohanes Pembaptis, dia kan bersusul. Baca ayatnya di mana? Iya, Matius Yohanes 3, Pembaptis. Sebentar, Matius itu kan 3 bilangnya ayat gini. Kita baca ayatnya. Ada suara yang berseru. Kita baca dulu. Kita Iya, baca dulu. aku udah Matius hafal. 3. Aku udah hafal. Udah hafal? Aku udah hafal. Ada suara yang berseru-seru. Berilah dirimu dibaptis. Pertama itu bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosamu, kan gitu. Itu perkataan Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes Ada Pembaptis dikatakan itu kan ampuni dosa. Astagfirullahaladzim, ya Di mana Allah. ayat? Coba tampilkan ayatnya. Ntar gua ambil HP satunya ya. Ini orang Pak Dokter ini Kristennya, aduh. Tampilkan ayatnya. Iya, nih ya. Di mana dikatakan dosamu diampuni oleh Yohanes Pembaptis? Mana ada? Dengerin, ada suara yang berseru-seru. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosamu. Ntar ya aku cari ayatnya ini. Itu di Kisah Rasul. Kisah Rasul 2. Nggak ada kisah para rasul kayak begitu. Itu di Coba gospel. Oke, silakan. Berilah dirimu dibaptis. Bentar. Ini Itu kisah Pak Dokter 238, ini, Pak. aduh. Kisah 238 itu yang Bapak tampilkan. Nggak ada, gua Kristen udah 30 tahun lebih. Iya, terlalu lama jadi Kristen, terlalu lama Kristen pun jadi lupa. Markus 1 ayat 4, kau baca Pak Dokter. Oke, sebentar. Markus 1 ayat 4. 4. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang Padang mana? gurun Padang dan Masyar. menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Maka Allah. Dan Allah akan mengampuni dosamu. Nah, Dan yang Allah dibaptis akan siapa? Yang dibaptis Yohanes Pembaptis siapa? Yesus. Nah, berarti kalau Yesus dibaptis berdosa nggak? Baca Matius 3 ayat Gue tanya itu. Kalau yang membaptis, baca dulu. Kita iya perlu data. sebentar. Wait. Yohanes Pembaptis kan bernarasi nih. Dia mengambil Iya. satu frasa. Kan Iya, gitu. iya. Di Markus tadi ada orang yang berseru-seru. Ya. Bertobatlah, ya kan? Dengan cara dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosamu. Yang dibaptis Yohanes Pembaptis Yesus bukan? Yesus ya. Ya, berarti Yesus menjadi dosa enggak? Enggak. Ah, kok melanggar? Baca datanya Matius 3:15. Iya. Matius 5. Ini sebentar dulu. Anda setuju enggak? Anda setuju enggak kalau Yesus itu menjadi dosa? Anda bilang enggak setuju. Itu ayat pendukungnya ada Pak Dokter. Anda buka di 2 Korintus 5 ayat 21. Oke. Jadi Baca, itu timnya. 2 Korintus berapa? 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Yang dibuatnya menjadi dosa itu siapa? Yesus kah? Pak Kian 2 Santang Korintus kah? berapa tadi? 2 Korintus 5 ayat 21. Bentar, sabar Pak. Iya, Biar Pak. netizen ikuti. Ya, santai Pak. Ayat Nanti salah suntik. Santai. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa, karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh dosa. Oke, stop. Terus premisnya begini, dari ayat itu aku kan bertanya nih, aku baca ayat itu, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Siapa yang dibuatnya menjadi dosa karena manusia itu siapa? Yesus bukan? Yesus. Nah, Yesus berarti dibuat menjadi apa? Dosa. Ya udah, berarti benar kan? Galatia 3 ayat 13. Iya, Yesus terkutuk. Ya. Setuju?
Betul. Setuju. Jadi gini ceritanya. Ya udah kita Jadi, nggak debat. Kalau Clear. tentang baptisan Pak, jadi gini, kalau Bapak Gua nggak ngomongin banyak- baptisan. Gua nggak ngomongin Jangan lari ke baptisan, Pak. Nanti Gua nggak panjang ngomongin lagi. apa. Gua hanya Baik, membuktikan. di Korintus Enggak, tidak ada enggak. bicara baptisan. Di Korintus bukan Enggak, baptisan. saya gua nggak ngomong Korintus 2 pembaptisan. ayat 9 itu bukan baptisan. Aku nggak ngomongin pembaptisan. Yang aku omongin berangkat dari narasinya Pak Dokter. Pak Dokter bilang Yesus nggak pernah menjadi dosa. Dan sekarang Betul. Pak Dokter membaca ayatnya ada. Ya. Udah clear, kita nggak debat lagi. Ya, Clear ya? jangan lari dari situ. Itu udah clear. Itu Dua udah Korintus clear. itu, Pak. Satu Saya Korintus pertajam 2:9 sedikit ya, itu Pak Dokter. bu- Pak Dokter, saya pertajam sedikit. Sebentar, Pak. Enggak, Sebentar. saya pertajam jawab dulu. sedikit biar Pak Dokter nggak sebentar. loncat-loncat. Saya tuntaskan dulu mengenai baptisan. Tadi 1 Korintus 2:9 itu bukan Oh, baptisan. itu udah tuntas loh. Kita bicara baptisan dulu, mengenai baptisan. Di luar baptisan jangan dibahas. Baca Matius 3 ayat 14-15. Saya baca. Ya, kita harus fair. Ini tentang baptisan dulu kita tupas. Yang lain tentang dosa nanti kita bahas tentang dosa. Jadi Itu pasti melebar nanti, Pak. Matius 3 Bapak nanti salah suntik ini kalau udah baptisan. panjang. Ini baptisan, Pak. Sebentar, Pak. Baptisan. Nanti kalau Pak Kian Sananta mau debat sama saya boleh. Apa lagi? Matius Sulap 3 lagi. ayat 14 saya baca ya. Sulap dari Spanyol. Ayat 13 mulai. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Iya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan Iya. engkau datang kepadaku." Ayat 15 katanya Yesus, Yesus katanya kepadamu, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Iya. Dan Yohanes pun menurutinya. Jadi artinya Yohanes pun sebenarnya menolak membaptis Yesus, tetapi Yesus mengatakan, Tapi kan terjadi, astagfirullahaladzim, Sebentar. kan terjadi Iya. dibaptis itu. Di Yesus Walaupun- dibenamkan di sungai. walaupun Yesus terjadi dibenamkan di baptis. sungai. Oke, makanya Bapak udah 38 tahun jadi Kristen, akhirnya murtad, ya nggak masalah, menjadi mualaf kan, ya kan? Enggak, gua nggak bahas itu. Karena nggak Anda kan mengerti. tadi udah setuju, Karena itu nggak perlu mengerti firman dibahas. Tuhan, Loh, bakal- saya Bapak tanya, meninggalkan. Yesus Oke. dibuat menjadi dosa nggak? Anda Jadi bilang iya. Kan gitu. Bapak memahaminya salah, akhirnya Bapak meninggalkan Ya kebenaran. enggak. Jadi mualaf Gua- kan? Jangan Apa-apa. jangan framing ke situ. Ya, Aku nggak suka. faktanya kan mualaf Aku nggak sekarang, suka kan? framing ke situ. Kok jadi ke pribadi, Pak? Kok Bapak jadi nyerang pribadi gimana sih, Bukan, Pak? Aku Bapak kan tadi dokter, kan masa Pak, menyerang dokter. pribadi, Pak? Aku dibilang dokter apa tadi kan itu pribadi kan? Enggak, Nggak usah Pak nyerang pribadi Dokter. lah, Pak. Kan namanya Jadi Pak gini, Dokter. Pak Oh, Umar. Pak Dokter balas dendam. Bapak udah 34 tahun jadi Kristen, Bapak memahami dengan Anda itu. setuju Saya enggak? menghargai. Anda saya setuju menghormati. enggak? menghormati. Menurut narasi dari Yohanes Pembaptis, Ya. bertobatlah dengan cara dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosamu. Dan ayat itu chemistry dengan 2 Korintus 5 ayat 21. Dia Tidak yang ada enggak mengenal. hubungan dengan 2 Korintus itu. Tidak ada Oke, hubungan itu. kalau nggak ada hubungannya, apakah Yesus dibuat menjadi dosa? Anda kan Dibuat bilang tadi, berdosa ketika dia menanggung di kayu salib, itu konteksnya. Dia jadi dosa. aku untuk baca menebus ayatnya dari- ya. Jangan dilebarin lagi. Silakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Yang dibuatnya itu kan huruf gede tuh, itu kan Allah. Yang dibuat Allah menjadi dosa itu siapa? Yesus bukan. Sebentar, di 1 Korintus berapa tadi? 2 Korintus berapa tadi? 2 Korintus 5 ayat 21, Bentar, tulisannya sebentar. Paulus. Sebentar. 2 Korintus, Ya, aku tadi buka-buka ini bolak-baliknya. 2 Korintus 5. 2 Korintus 5 itu kita baca mulai ayat 11 sampai 21. Ada nggak kata baptisan dari awal? Aku nggak ngomongin baptisan, Nah, aku ngomongin ini loh. Jadi, Jangan Pak, nah. untuk Dia belajar Alkitab yang itu kita perlu tidak diskusi Aduh. dulu. Jangan Gini nih, comot sana. bukan comot-comot ini loh. Ada narasi di ayat 21, dia yang nggak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Ya. Yang membuat dia menjadi dosa karena kita siapa? Allah kan? Nya kan huruf gede di situ. Untuk menggenapi seluruh kehendak Allah. Nggak usah diterusin. Pelayanan Gini, untuk pendamaian, Pak Dokter Pak. yang terhormat, yang paling Oke. ganteng dan rajin menabung. Oke, Pak Mualaf yang Ada terhormat. satu frasa 2 Korintus 5 ayat 21, Pak dia Mualaf yang yang tidak terhormat. mengenal dosa telah dibuatnya Konteksnya itu menjadi dosa pendamaian, karena Pak. kita. Aku nggak ngomongin konteks pendamaian, enggak. Dengerin dulu, 1 minute, please, 1 minute. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Pertanyaannya, siapakah yang telah dibuatnya menjadi dosa karena kita? Siapa? Yesus.
Berarti Anda setuju kan kalau Yesus itu pernah menjadi dosa karena manusia? Untuk mendamaikan dunia dari Pernah dosa. enggak Yesus Pernah Nah, untuk mendamaikan udah clear berarti clear bukan karena berdosa dibaptis. Oke? Bukan karena berdosa dibaptis. Sebentar dulu. Silakan Pak itu. Mualaf terhormat. Silakan. Berarti Yesus pernah dong menjadi dosa karena manusia kan gitu kan, itu masuk ke dalam dosa waris kan gitu. Terus nyambung Dosa lagi waris. Galatia Bisa dosa 3:13. waris, Pak. Bisa dosa waris. Yesus Dosa manusia waris, bukan Pak. sih? Yesus adalah Tuhan yang telah menjadi manusia. Lah iya, berarti manusia dong. Loh, yang telah menjadi manusia. Iya, Jangan berarti cuma manusia yang dong. Iya, Allah gua yang telah paham. menjadi manusia. Sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Berarti Yesus kan manusia Saya nggak juga ngomong dong. seperti itu. Saya nggak ngomong seperti itu. Yesus itulah Allah yang telah menjadi manusia. Itu aja lebih sempurna. Iya, Kalau berarti sepenuhnya separuh ini Berarti enggak, ya. Anda nggak percaya kalau Yesus itu manusia? Telah menjadi manusia. Iya, Anda nggak percaya kalau Yesus datang ke dunia Telah sebagai menjadi manusia? beda ya. Manusia dengan telah menjadi manusia beda. Anda percaya nggak Yesus datang ke dunia Telah sebagai menjadi manusia. 1 Yesus. Yohanes 4 ayat 3, barang siapa yang tidak percaya bahwa Yesus telah datang sebagai manusia, dialah Nggak, nabi palsu. gini. 1 Yohanes 4 ayat Gini loh, Gimana Pak dengerin. Mualaf yang terhormat? Ya, gitu. Anda udah Kita keteteran ada loh datanya, dari Pak. tadi. Datanya Aku ya ada, punya Pak. data. Anda percaya nggak Yesus datang ke dunia sebagai manusia? Percaya. Percaya. Kenapa Sebagai aku kok manusia. disalah-salahin? Jangan tadi? bilang manusia. Jangan bilang manusia. Loh, Sebagai manusia. dia Ya. Kalau Dia Yesus- manusia dari semula. Bukan. Kalau Yesus Balik- datang ke dunia sebagai manusia, masa Pak aku Juma, bilang sebentar. Saya sama Pak Juma dulu. Galatia 4 ayat 4. Setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya lahir dari seorang perempuan. Yang lahir ini siapa? Yang lahir ini itu siapa? Anak Allah yang maha tinggi. Yang Lukas 1 lahir ayat ini 30. siapa? Anak Allah Yang maha lahir tinggi ini siapa? Yang memilih. Dengar dulu, menurut malaikat yang lahir itu anak Allah yang maha tinggi. Lukas 1 ayat Allah 33. yang lahir ini Allah atau anak manusia? Anak Allah. Anak Allah atau Allah? Anak Allah menurut Allah adalah Allah. Ibrani 1:8. Oke. Kalau dia adalah Allah yang menjadi manusia, berarti manusia ini datang atas kehendaknya sendiri. Ya, Yohanes 8:42 Yesus berkata, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Selesai. Berarti Yesus murni manusia. Enggak ada Allah jadi manusia, Pak. Allah jadi manusia itu kalau Bapak jadi mantri hari ini. Silakan. Galatia. Coba, ini data Pak Juma. Galatia 4 ayat 4. Setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya. Iya, mengutus. Dia mengutus anaknya, berarti dia tidak mengutus dirinya. Jangan dipotong. Pembuktiannya Jangan Yohanes dipotong. 8:42. Jangan dipotong. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Udah Jangan selesai, dipotong, Pak. Juma. Pak Juma hanya La tahu. haula wala Sebentar. quwata illa billah. Galatia 4 ayat 4. Allah mengutus anaknya lahir dari seorang perempuan. Yang lahir ini Satu. Allah sendiri. Sebentar, jadi saya Loh, terangkan dulu. Pak Dokter, makanya. Anda Jangan dibingungkan dipotong. oleh ajaran Paulus, Pak. Yesus Jangan. sendiri mengaku, aku datang bukan atas kehendakku. Berarti yang menjadi manusia ini bukan yang berkehendak menjadi manusia. Berarti oknum lain. Baik. Saya jawab. Memang Jawab tapi nggak nyambung, kan sama aja, habisin waktu. aku Silakan, jawab sudah akhi. dipotong. Aku belum jawab udah dipotong. Bagaimana nyambung? Bapak Udah Dari mau tadi satu nyerocos dipotong. terus Pak Dokter. Sebentar. Gimana sih Pak Dokter? Sekarang kan Bukan, udah Pak, jadi yang bawel. datang Kalau dulu nggak gini. Pak Umar tadi, Pak Juma datang. Belum siap aku sapa Pak Juma. Sebentar Pak Juma. Sebentar, Ini sebentar dengar. Pak Dokter. Sebentar. Dengar dulu. Pak Dokter sebentar. Kalau mau jujur sama saya, sebentar dulu. Ini Pak Juma nyerocos, aku ambil data nyerocos lagi. Galatia Ya, Pak. 4 ayat 4. Pak Setelah Dokter genap itu waktunya, antikristus Allah loh. mengutus anaknya lahir seorang perempuan. Perempuan itu Maria. Enggak gini loh Malaikat Pak berkata, Dokter. Sebentar. Pak Dokter. Lukas 1 Kita nggak ayat ngomongin 30. situ. Ini kan udah Lelelele. ganti intinya udah ganti. Jadi Anda artinya Yesus Pak itu Umar- manusia bukan? Enggak, Pak Yesus Umar, itu enggak, gini, Pak Yesus Umar. manusia bukan. Host, sebentar host. Jadi kalau bertanya, Pak Iya, Umar bertanya, Yesus seharusnya itu tidak perlu manusia aku ada bukan. di sini. Kalau memang Enggak. jawaban itu harus persis di pikiran Pak Umar. Loh, Nggak perlu enggak saya gini. di sini. Aku kan Ya kan Pak Umar bertanya. mau tanya supaya pertanyaan itu persis seperti yang dikehendaki Iya. Pak Umar. Yesus Kalau itu kayak manusia gitu, bukan? Untuk apa aku di sini? Enggak, Kan Yesus Bapak manusia bertanya, bukan. Bapak jawab sendirilah. Enggak. Kan nggak perlu aku ada.
Kan aku mau jawab. Jangan nangis Pak Dokter, jangan nangis. Bukan Santai. Pak Kiantan. Dia Wanes. bilang, dia bertanya, maunya jawabannya persis seperti yang dikehendakinya. Wanes, dengerin Wanes. Kau takut kali gue mengimani Maaf Yesus. yang terhormat, dengar baik. Udah 34 Yesus manusia tahun bukan. Udah 34 tahun jadi Kristen nggak kenal Enggak, Yesus. Yesus manusia bukan. Yesus telah menjadi manusia. Yesus adalah anak Allah yang telah menjadi manusia. Kau baca ya, 2 Gimana, Den? Yohanes, Silakan, 2 Yohanes 1 ayat 7 ya. Kok Yohanes 1 Wanes ayat kau 7. takut bang? Yohanes 1:7. Gimana? Coba. Ya kau baca lah Pak Dokter. Kau Yohanes kan- 1 ayat 7. iya. Saya baca. Oke, sabar Pak Maulana yang terhormat. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian. Ini kan Ayatnya Yohanes. 2 Yohanes. Ada Sebentar. 1 Yohanes, ada 2 Yohanes. Sebentar, sabar Pak. Yang 2 Yohanes, 2 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-7. Sebentar. Minum 2 dulu Pak Dokter yang Yohanes terhormat. Ayat 1. 2 Yohanes 1 ayat 7 ya. Ya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Iya, datang sebagai manusia. Ya, manusia bukan. Bukan manusia, tapi Nah, datang sebagai manusia. Kok mengingkari ayat itu? Ya, jadi arti ayat itu adalah Apa dia lagi? adalah Kau Allah sulap. yang telah menjadi manusia. Di mana di situ ditulis Allah jadi manusia? Kau sulap lagi itu. Yohanes 6 ayat 38. Yesus turun dari sorga. Ada nggak manusia turun dari sorga? Ada lah. Orang yang naik aja turun dari ada. surga? Siapa turun Ada. dari surga? Yang naik surga ada. Yang turun Ada. siapa? Ada Oke. makhluk surgawi sama seperti Yesus yang datang dari surga. 1 Korintus 15:48. Kita Ada. baca. 1 Korintus, Ada. 1 Korintus berapa? 15:48. Sabar, 1 Korintus 15:48. Kita baca. Ini data Baca. ada, kita baca. 1 Korintus 15 Pelan-pelan ayat bacanya, pelan-pelan. Nanti saya 48. suntik. Saya bacakan, sebentar. Yo ibu. Makhluk alami sama seperti dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Kita baca dari awal konteksnya Pak Juma. Jangan cuma Memang harus mahir kalau mau jadi pesulap. ya, Anda minta data, tak kasih data. kita pahami datanya secara utuh, jangan cuma satu ayat. Oke? Loh. Kita utuh. Ya lanjut Pak, lanjut. Saya bacakan di kebangkitan tubuh. 1 Korintus 15 ayat 35 saya bacakan. Tetapi mungkin ada orang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit. Umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadamu suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan Tuhan sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang bintang yang satu Ini berbeda bukan dengan hari Minggu lah Pak Dokter. bintang yang lain. Demikian pula halnya dengan Makhluk surgawi sama seperti Yesus yang datang dari surga. Udah selesai. Ditabur dalam Yohanes kebenaran, 17 dalam nomor kemuliaan. 16, Ditabur dalam mereka bukan kelemahan, dari dibangkitkan dunia dalam sama tubuh seperti kuat. aku bukan Yang dari ditabur dunia. adalah Udah tubuh selesai. alami, yang dibangkitkan adalah tubuh rohani. Jika ada tubuh alami, Pesulap ada ungu ini. tubuh yang rohani. Iya, pesulap Seperti tertulis, Spanyol, Guru. manusia pertama Pesulap Adam menjadi Spanyol. makhluk hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi yang roh menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang Pak rohani, Mantri, udah belum tetapi Pak Mantri yang rohani. bacanya? Kemudian barulah datang yang rohani. Lagi Manusia pertama berasal ilmu dari hitam. debu tanah, Ilmu hitam. bersifat jasmani. Ilmu hitam. Manusia yang kedua berasal dari surga. Ini Ilmu ganja. ayat 8. Terbangkan roh. Perhatikan, makhluk alami sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Pertanyaan saya, adakah manusia yang turun dari surga? Ada Melkisedek. Siapa? Melkisedek. Nabi Adam, Nabi Di mana Adam. ayatnya? Melkisedek. Kau baca ya, Adam- kau baca ya. Adam dibentuk Ibrani. dari tanah, Bos. Sebentar. Melkisedek Melkisedek diciptakan dari keberapa? Gua nanya sama lu. Nah, Melkisedek Ah. itu Ah. tertulis Ah. di mana? Ibrani 7. Ah. Oke. Ayat saya 3. baca. Kau baca itu.
Sebentar, sabar. Kena kau sekarang Saya ya. kuasa itu semua. Jadi Ibrani Iya. Nggak bisa, dia ahli Sulap berkelit. lagi. Nggak Sebab bisa, Melkisedek pasti. adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ayat 3 Dia Pak pergi menyongsong. Dokter. Sebentar. Jadi jangan cuma satu ayat dicomot. Kita konteksnya Ya. jelas, ya. Jadi makanya banyak orang salah mengerti, Pak. Ya, Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Tadi ini perpuluhan tadi ya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersisilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena dia dijadikan sama dengan anak Allah, Datang. Anak Allah. dari imam. Anak Allah. Di mana Sama tertulis- seperti anak Allah. di mana tertulis turun dari Halilintar. Halilintar. Haleluya, puji Tuhan. Itu Di mana dikatakan tertulis- anak Allah. Dijadikan sama dengan anak Allah. Mantap. Sama Di mana dengan tertulis? Yesus. Di mana tertulis turun dari sorga? Lah ini sama dengan anak Allah. Tadi Yesus Sama. turun dari surga. Berarti Melkisedek turun dari bis. Tidak ada disebut Kota Jabotabek. Hey! Jadi jangan dipahami dengan pemahaman sendiri, Pak. Yesus Lah, turun kalau dari kalau surga. Anda menolak itu, kalau Anda menolak itu, Kalau ini Yohanes kata 17 turun. nomor 16. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Ini dari mana ini? Oke, sebentar. Kita baca itu. Yohanes 17 Ilmu ayat hitam 16. ya. Saya baca ya. Kita baca data itu. Jadi Pak Juma comot-comot itu jadi ada konteksnya. Saya bacakan konteksnya. Loh, bukan comot, Pak. Orang belajar itu gitu, Mereka Pak. bukan dari Nggak mungkin dunia. ketika, Pak Dokter, Anda jangan terlalu lebay bicara. Ketika ada pasien datang kepada Anda, apakah Anda masih baca buku obat dari halaman pertama sampai terakhir? Atau Anda langsung kasih resep sesuai dengan penyakitnya? Bukan. Itu dulu. Jadi kalau saya, Pak, sebentar. Kita bicara Jadi kalau ada dulu. pasien Pak kena Juma, penyakit panu, Anda baca dulu semua buku Anda baca gitu. Udah ketahuan penyakitnya, mana buktinya? Bukan hanya Yesus dari surga, dikasih langsung resep. Yohanes 17 nomor 16, minum selesai sehat, jadi mantri lah dia. Gitu bukan. Pak Jadi, Dokter. Pak Juma, dengar dulu. Kalau Loh, gimana ini kerangka Pak Juma berpikirnya sakit saudara kepala. saya ini? Sebentar, kita bicara kedokteran dulu. Pak Juma sakit kepala datang kepada saya. Kan saya harus tanya. Ya. Penyebab sakit kepalanya, saya harus periksa apakah darah tinggi, apakah ada rendah, apakah ada demam, Ya. apakah nggak ada uangnya. Kalau nggak ada uangnya, sakit kepala juga. Dengar dongeng. Ya. Iya. Tapi ini masalahnya Anda sudah tahu ada bintik putih di pipi. Masa masih nanya? Anda Saya dari tanya mana? dulu. Nyebrang lewat mana? Datang sebelah mana? Tadi makan apa? Besok mau kemana? Nama ibunya siapa? Ya, Di mana dokter RT-nya saya, tinggal? dokter Kok saya. siapa nama RT-nya? Bintik Siapa nama putih itu presidennya? Tahun berapa tamat SMP? Masa nanyanya ke gitu? dokter Kan saya. udah ketahuan penyakitnya, Yang Pak. dokter saya. Fanu. Dokter saya. Ya. Fanu, F-A-N-U, Jadi kalau Fanu, maka bintik- obatnya adalah Kombantren. Udah selesai. Ngapain kemana-mana, Pak? Nyambung. Masa panu baca pembantrin? Putih, sebentar. Kalau bintik Allahu putih, saya Akbar. tanya, Pak apa Dokter, penyebab bintik Pak putih? Dokter. Sebentar dulu, apa penyebab bintik putih? Kan saya harus tanya, penyebabnya apa? Sudah berapa lama? Apa dampaknya? Kan gitu. Ya udah, Jadi Pak. kalau soal Kau- itu intermezzo kau ya. baca dari kejadian Yohanes sampai 17 Wahyu. ayat apa? Oke. Jangan sepotong. Jangan Yohanes sepotong. 17 ayat 16. Mereka bukan Jangan dari sepotong. dunia, sama seperti Jangan aku sepotong. bukan dari dunia. Oke. Jangan aku- sepotong. Enggak, Jadi jangan sepotong bacanya. Kau baca dari kejadian sampai Wahyu. Jangan sepotong. Pantas jadi mualaf. Hari Natal nggak bakal Kalau beres mualaf yang itu terhormat, dibacain. udah 38 tahun membaca-baca, nggak ngerti-ngerti juga. sorry Pak Amar. Jadi gini. Ya terus jadi, itu Pak Dokter, gini. Anda baca satu halaman, satu kitab pun tidak ada memberikan makna kok, Pak. Nah, saya mau Saya bilang kasih Yohanes 17 nomor 16. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Anda baca data-data setelahnya dan sebelumnya sekaligus, tidak akan pernah merubah makna Yohanes 17 nomor 16 ini. Oke. Makna. Jadi percuma, Pak. Ya, oke, saya jawab. Jadi di Yohanes 17 ayat 2 itu mengatakan, sama seperti engkau telah memberikan sepotong kepadanya bacanya. kuasa atas segala Comot-comot hidup, ayat tuh, Pak demikian Dokter. pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Jangan suntik-suntik Jadi kalau ayat Pak tidak Dokter, diberikan harus oleh semuanya. Yesus, di ayat 16 saya terangkan, Yohanes 17 ayat 16, mereka Itu bukan dari sepotong. dunia. Sepotong Terus itu putus. nggak bisa.
Nah, Harus kan, dari Kejadian sampai Wahyu, nggak bisa lah itulah, udah sepotong-sepotong. 34 tahun juga nggak mengerti. Jadi aku mau terjemahkan ini, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi orang dunia tidak akan bisa mengerti firman Tuhan. Di Matius 7:13. Ya udahlah kalau udah kayak gitu kalian aja lah yang hidup karena semua orang salah. Cuma kami yang hidup 100 Apa yang Anda punya kami tidak punya, Pak Dokter? Sampai Anda merasa bahwa Anda lebih pantas memahami Bible daripada kami. Apa? Yang kami punya bahwa kami lahir kembali dari air dan firman. Maksudnya Anda lahir dari air dan firman itu apa maksudnya? Lahir kembali. Maksudnya Anda setiap hari minum ketuban kuda gitu? Bukan. Hah? Jadi baca. Aduh, Pak Ini adalah dokter kok firman kayak Allah. gini. Kalau tidak lahir dari firman Allah tidak bisa masuk surga. Orang-orang Kristen, Pak Dokter, saya tanya kepada saudara, orang-orang Kristen se-Indonesia itu tidak pernah membaca firman Tuhan, nggak pernah. Ya. Yang mereka baca adalah perkataan manusia, Pak Dokter. Terjemahan itu bukan firman Tuhan, paham? Salah. Jadi Kenapa salah? Kenapa Saya jawab. salah? saya jawab. Dengarkan saya Pak Dokter. Ketika Yesus menerima firman, wahyu dari langit, Yesus menerima firman dalam bahasa apa? Ya, bahasa yang bisa dimengerti Yesus. Nah, bahasa apa waktu itu? Bahasa Aramaik. Oke? Yang dimengerti oleh Yesus. Faktanya dia teriak-teriak menggunakan panggilan tuannya Eli Eli sama Baktani, bukan bahasa Yunani. Nah, firman Tuhannya itu adalah bahasa yang diterima Yesus dari langit, itu firman Allah. Terjemahannya kemudian itu bukan firman Allah lagi, Pak Dokter. Itu adalah perkataan manusia untuk memaknai isi daripada firman Allah. Paham? Baik, Itu loh, Pak saya jawab. Dokter. Jadi firman itu Jawab lagi. Lah, ini ada data. Jadi Jawab lagi. gitu, Pak. Jadi Tuhan kami itu mengerti semua bahasa. Bukan cuma satu bahasa yang dia mengerti. Yang saya tanya bukan Tuhannya, Bapak. Ya. Ini Bapak, Tuhan itu maha mengetahui, kecuali Yesus itu tidak maha tahu. Ya namanya Tuhan pasti maha tahu. Jangankan bahasa, nomor celana dalam Bapak aja ditahu sama Tuhan. Sekarang permasalahannya adalah firman Tuhan itu yang datang kepada penglihatan Nabi. Betul. Eli Eli lama sabaktani, itu firman Tuhannya. Terjemahan daripada Eli Eli sama baktani itu bukan firman Tuhan lagi, tapi pemahaman manusia terhadap wahyu Tuhan. Begitu, Pak Dokter. Betul. Nah, betul. Hidup, Pak Dokter. Habis ini tolong minum pil KB, Pak, biar sehat. Jadi Pak Juma, dengar baik. Kalau tidak diterjemahkan bahasa Arab ke bahasa Indonesia, orang Islam Batak totok yang nggak mengerti bahasa Batak tidak akan jadi Islam. Ya, jadi makanya apa hubungannya itu diterjemahkan ke bahasa Batak. Ya, Bapak, jadi terjemahan ke dalam bahasa Bataknya itu bukan firman Tuhan lagi, Pak. Yang firman Tuhan itu yang ori. Nah, betul. Berarti Kristen di Indonesia yang tidak pernah menyentuh sedikit pun original teks kitabnya, tidak pernah membaca firman Tuhan. Yang dibaca perkataan manusia, yaitu kitab terjemah. Baca Yeremia 31 ayat 33. Tuhan menulis firman dalam akal budi dan dalam hati. Ibrani Itu firman yang mana? Hukum Taurat atau Perjanjian Baru? Hukum Taurat atau Perjanjian Baru? Firman Tuhan, hukum Taurat atau Perjanjian Baru? Firman Tuhan, tidak ada. Baca dulu, Pak, datanya Yeremia 33, Pak. Pak, ada 67 orang menjadi mualaf gara-gara data itu yang saya kasih. Yeremia 31 nomor 33. Baca, Pak, baca. Jadi kita jangan berasumsi, Pak Dokter. Nah, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka. Ini Taurat, Pak, bukan Perjanjian Baru. Taurat itu adalah firman Tuhan, Pak. Jadi Taurat ngerti, itu, Pak, tapi bukan Perjanjian Baru. Bukan Perjanjian Baru dan bukan bahasa Indonesia. Firman Tuhan itu yang bahasa Ibrani, Pak. Waduh, bagaimana Anda mengatakan itu wahyu dari Yesus?
Lawang Yesus Wahyu tidak dan pernah Yesus, bertemu Pak. dengan Wahyu Yesus. dengan Lukas. Wahyu Yesus melalui malaikat, Pak. Kok dokter Adi Wahyu jadi dari kayak Yesus gini? melalui malaikat. Kenapa dokter? Oke. Salah Pak minum Juma, obat kali Wahyu dokter 1:1 nih. baca. Tadi Wahyu minum pil KB Yesus dia. Melalui Oh, iya, lupa. malaikat. Ya. Pak Juma, wahyu dari Yesus melalui malaikat kepada Yohanes Wah. Pembaptis disuruh Dari untuk mana menulis lagi, dalam Pak? satu kitab. Pak, jangan Baca, mendustakan Yohanes 1:1. segala Wahyu 1:1. sesuatu yang ada kebenarannya, Pak, menurut. Nah. Pak, begini, Pak. Saya katakan kepada Pak Dokter, dengarkan saya. Please dengarkan saya, Pak Dokter. Ya. Yesus sebelum terangkat ke langit, setelahnya dia katakan, yang akan datang setelah Yesus, Yesus atau bukan Yesus? Ulang, Pak, gimana? Setelah Yesus terangkat ke langit, menurut Yesus, aku akan pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penolong lain itu tidak datang. Sekarang saya tanya, yang datang setelah Yesus itu Yesus atau bukan? Roh Kudus. Roh Kudus dan Roh Kudus. dan Roh Kudus itu Yesus atau bukan? Yesus sama. Hai, Nah, pingin nangis karena Pak, tapi aku Bapak- lupa nadanya. Bapak- Bagaimana Anda mengatakan? Bagaimana kemudian Anda mengatakan Yesus dan Roh Kudus itu sama, sedangkan Yesus mengatakan kalau aku tidak pergi, Roh Kudus itu sudah tidak dijelaskan tadi, datang. Bang Suma. Tadi itu sudah dijelaskan. Kopi Abu Suma Udahlah, itu so di mana? tahu lagi anak uci, anak kecil datang, so tahu lagi. Bocil ini. Abang itu bertanya terus padahal itu sudah dijelaskan, Bang. Dan Abang kalau Apa yang Anda jelaskan itu tidak ada, yang Anda kaburkan ada. Aku akan pergi sebab kalau aku tidak pergi dia tidak datang. Pemahaman kami Bapak, tidak Firman, bisa Roh Kudus, ketiganya tidak satu. bisa Satu. disamakan Ya. dengan asumsi kalian. Ketiganya satu, Orang satu apa, Kristen, Pak? orang Satu Kristen daster. mengakui kalau itu ketiganya adalah kuasa satu, Roh Kudus Ini itu kalau kuasa. orang Kristen, kalau kita bicara Kristen, mah penghibur iya. itu- Ini kita roh bicara penghibur itu Yesus, kuasa, Pak. Bung. Itu La kuasa. haula wala quwata illa billah. Wahyu Roh penghibur satu ayat itu Banyak adalah orang. kuasa. Cuma sebentar, Pak. Pak Kuasa Dokter, itu. kalau mereka itu satu, yang Ya. pernah tidur di perahu itu siapa? Yesus, Roh Gini Kudus lah. atau Allah? Wahyu 1 ayat 1 dulu, Pak. Bang Oh, iya, Suma, Zat. Dokter. Wahyu 1 ayat 1 baca. Bang Suma, halo. Kenapa? Saya sama Pak Juma dulu. Bang Suma mengatakan tadi, Pak tunggu Wai, Pak Pak Dokter. Wai, Pak Wai. Pak Dokter tunggu. Yang sebentar, datang Dokter. setelah Yesus siapa? Ini jawab dulu kalian berdua. Yang datang setelah Yesus siapa? Sudah dijawab, itu adalah janji Tuhan adalah Roh Kudus atau kuasa. Nah, apakah itu yang akan Yesus? diberikan. Itu kuasa yang Apakah yang- Yesus? Ini, Bu Host. La haula wala quwata Inilah, illa sudah billah. dikatakan. Apakah yang datang Boleh. setelah Yesus Kamu tuli, adalah kan, Yesus? Suma, tuli kamu. Saya tanya apa, Bung? Yang saya tanya yang Iya, datang saya- setelah saya Yesus, jawab, apakah saya Yesus? jawab. Yang dijanjikan itu adalah kuasa Roh Kudus. Berarti Itu bukan Yesus. Yesus itu akan datang di akhir zaman. Nah, berarti yang datang setelah Yesus terangkat bukan Yesus. Puput melati. Alamak, kapan sih sehatnya ini orang? La haula wala quwata illa billah. Dengar dulu kupingnya, makanya yang dimaksud dengan roh Nggak usah penghibur kasar, Pak itu Yoi. adalah Nanti aja, Pak. gini loh. Nggak Kita apa-apa, harus ini perlu ajaran keras. kasih kan. Kalau ajaran kasih harus gini. Penghujat itu pantas. Penghujat itu pantas, Pak. Nah kan, Saya menghujat ya. Dengan saya bertanya, siapa yang datang setelah Yesus? Aku akan pergi sebab kalau aku tidak pergi, aku tidak datang, gitu maksudnya. La haula wala quwata Makanya illa dengar dulu, billah. Bang Suma, gini. Jika Ya, pertanyaan saya coba. Pertanyaan saya, setelah Yesus datang, setelah Yesus Dengar terangkat dulu ke langit, yang kalimatnya. datang siapa? Kalimatnya kan seperti ini. Nah, Jikalau aku tidak pergi, maka roh penghibur itu, ini kan dia berbicara tentang roh penghibur. Roh iya, penghibur. siapa yang Iya. datang? Makanya gini. Siapa yang tolong. datang setelah Roh Yesus penghibur terangkat itu, ke langit? Kita bahas tentang roh penghibur. Roh penghibur itu adalah Rahmawati, Aduh, dengarkan. Pak Cokin. Siapa yang datang setelah Yesus terangkat ke langit? Siapa? kuasa. Pertanyaan kamu salah, Suma. Kan Yesus mengatakan, Salah. kalau aku tidak pergi, Ya. kalau aku tidak pergi, Pertanyaan penolong kamu itu salah, tidak akan tolong. datang. Nah, penolong itu kalau- siapa? Roh Pak penghibur. Dokternya kabur tuh. Nah, roh penghibur. Pandainya kamu. Nah, sekarang
Sekarang roh penghibur kalau- itu siapa? Yesus. Itu kuasa yang dijanjikan. Oh, Ya, Tritunggal. kuasa ini oknumnya siapa? Fatimah. Itulah yang dikatakan dalam bab ini, itu adalah kuasa yang akan diberikan kepada pengikut. La haula wala quwata illa billah. Saudaraku Deborah. Saudaraku apa? Saudaraku Itu- Deborah. itu Aku pemahaman tanya kami, bro. samamu, Itu oknum ajaran yang kami. datang setelah Ajaran Yesus terangkat ajaran ke langit kami itu Tidak siapa? bisa kalian bantah dengan asumsi kalian, itu menjelekan semua. Alamak. Terhitung ini. Kamu yang berasumsi. Betul. Yang saya tanya, oknum yang datang setelah Yesus naik ke langit itu dijelaskan. siapa? Semua orang Kristen percaya roh penghibur itu adalah kuasa yang akan diberikan kepada Oknum murid-muridnya. roh penghibur itu siapa? Oknum lagi. Tahu ya. Kenapa harus Pribadi oknum? Pak Woi. Anda Tritunggal Ya. katanya. Iya, Tritunggal kan? Pribadi yang datang setelah Yesus terangkat ke langit itu sopo? Terus Tidak terus tahu yang mulia. terus menurut Bang Suma siapa? Kalau oknum? Jangan tanya Muhammad. saya, karena kalau saya ngomong nanti dibilang Cuma, asumsi. di sini- Aku tanya di sini- samamu, Di sini Bang pribadi. Suma berapi-api dengan asumsinya Bro- mengatakan oknum. Makanya saya tanya, Pribadi. kalau menurut Suma, oknum itu siapa? Karena Bang Suma di sini Allahu berapi-api Akbar. dengan asumsi mengatakan roh penghibur itu oknum. Makanya saya tanya, Yang datang setelah Yesus terangkat itu adalah malaikat Jibril. hah? Malaikat Jibril. Tertawa saya ini. Saya nyebut, Tertawa saya masih mending. Saya nyebut oknum. You nyebut siapa? Setelah Yesus terangkat ke langit, siapa oknumnya? Siapa pribadinya? Terus kapan Jibril datang ke dunia ini? Galau. Perasaan Makanya, insan Bang Suma sama. ini berusaha mengkaji sesuai dengan keislaman. Oke, saya mengatakan Jibril salah. itu- Sekarang pribadi yang itu datang setelah sangat- Yesus terangkat sangat ke langit itu memalukan. siapa? Sangat memalukan. Salah menurut Anda, bukan Jibril. Lalu siapa kalau bukan Jibril yang datang setelah Yesus terangkat ke langit? Siapa? Makanya Bang, dalam Kristen Kok makanya? Kok Seluruh- makanya? Iya, seluruh orang Kristen percaya itu adalah kuasa Roh Kudus, itu kuasa Allah. Iya, siapa pribadinya, siapa namanya yang datang setelah Yesus itu Petrus, sopo? Oh, Simon Petrus. dan Oh. 11 rasul lainnya. Udah dulu bentar. Simon Woi, Itu bentar. mereka Bang. mereka itu Bentar, diberi kuasa. bentar. Woi. Woi betul. ini nggak bakal Woi, diam bentar dulu, mulutnya bentar. si Woi Woi, ini bunda bentar nggak dulu. bakal diam dia gerobak cilok Dulu bentar. nggak bakal diam Berhubung penontonnya dua-dua orang. Ini sangat memalukan loh, Bang Suma. gerobak cilok udah Mau diam mengkaji Alkitab, Yang datang setelah Yesus terangkat ke langit, Islam. Simon Petrus. Mandi. sangat memalukan. Betul, bentar, Ajaran bentar. Kristen, ajaran Kristen udah nyerocos terus kau gerobak dengan cilok diam keislaman dulu itu sangat memalukan semua. Bentar dulu, woi, betul bentar dulu ya, bentar dulu. Memalukan, Bang. Ini penonton 2002 Alkitab kami, kan YouTube Alkitab saya kami mau Mualaf dikaji Permanen dengan TV ya. dengan- Jadi ini dengan disiarkan pemahaman secara Islam. live di YouTube saya Iya, sangat Mualaf memalukan, Permanen saya TV. Jangan Ajaran lupa Kristen saksikan di YouTube saya mau Mualaf Permanen TV. Jadi live disamakan ini dengan disaksikan, ajaran Islam. Itu disiarkan sangat juga memalukan, secara Islam. langsung di YouTube saya Mualaf Permanen TV. Teman-teman ya, YouTube saya Mualaf Permanen Teman-teman, TV. Penayang 100 orang. teman-teman, Jangan lupa ya. saya katakan, Like, semua ini subscribe sangat dan komen memalukan. YouTube saya Ajaran Mualaf Permanen Kristen, TV. dia ajarkan dengan dan pemahaman ini Islam. TikTok ini Sangat yo memalukan nanti semua ini. kau kalau gak diam ku turunkan. Kau Turun kalau sudah, gak diam saya ku turun, turunkan. iya. Kalau Saya gak diam katakan, ku turunkan. semua ini memalukan. Kalau bener Ajaran nih kami sama Kristen, aku ya. semua Kau kalau gak mensamakan dengan keislaman. kau Itu kalau gak sangat diam memalukan kan. semua. Oke, saya turun. Oke. Selesai. Aku nggak main-main ku turunkan. Yang menyamakan ajaran Islam dan Kristen itu ya Kristen. Dari mana kau curi kata Roh Kudus itu? Kalau bukan dari Islam. Nenekmu kiper mendayung di danau. Ada-ada aja. Salah banget tuh. Dekat. Lagi, ini lagi. Kamu ngambil kata Roh Kudus itu dari mana? Loh,
Yang duluan lahir itu Kristen dulu Bang dari Bang. Islam Bang. Nenekmu kiper Nek- dari sejak kapan ada Benda. Kristen menggunakan kata Roh Kudus? Udah kacau ini Apa semua. yang apa yang membuktikan itu Bang? Coba jelaskan. Bang, Pak Coba Jomedan. tunjukkan di Benda. original teks kitabmu. Coba apa itu Roh Kudus di original kitabmu? Kan abang yang menyatakan Guys. itu. Kamu yang mengatakan lebih dulu, berarti kamu ada bukti. Saya kitabku sudah 1400 tahun, kitabmu baru tadi pagi. Kita gak usah cerita Alkitab dulu. Fakta nenekmu sejarah mengatakan. kiper. Loh, Benda. jadi dari mana kamu ngambil kata Roh Kudus? Makanya abang baca sejarah. Saya dulu, tidak tahu yang Bang. mulia. Kok Pak jadi saya yang Jomedan. baca sejarah? Yang Lucu membawa anak ini. Islam itu Anda Protestan Muhammad. apa Katolik? Pak Jomedan, bentar. Anda Protestan apa Katolik? Membawa Islam itu Muhammad. Enggak, Pak Jomedan, sebentar, kita ngomongin histori. Anda Protestan apa Katolik? Saya Protestan. Nah, Protestan hadir di era abad Enggak. Wow. Tanyakan itu. Gini. enggak, Gini, Bang, Protestan saya mau tanya, tunggu hadir dulu, di tunggu dulu. era abad berapa? Protestan Tunggu. hadir di era abad berapa? Nanti kita hitung-hitungan nama Islam. Kita, Setelah Katolik. Protestan hadir di era abad berapa? Bang, Saya yang jawab, Bang Umar saya yang jawab. Di abad kekinian. Abad berapa Gini, Pak Jomedan? tunggu dulu, Jangan tunggu begini. dulu, aku cerita dulu. Protestan hadir Itu di namanya era diskusi egois, abad Bang. enggak Kita cari egois. tegak lurus Anda dulu. iya Cari sih tegak lurus ini. dulu. Nggak usah Protestan menyatakan itu. kita bandingkan Apa yang Protestan Salah. Protestan Salah, dengan Bang, salah. Islam. Enggak, Protestan dengan Islam lebih dulu mana ada? Saya tanya nih. Salah dulu, salah. Protestan dengan Islam lebih dulu mana ada? Salah, Jawab, jawab. Abang itu, Bang. Loh, Itu nggak kok pertanyaan, salah? Bang. Secara Tunggu, kita cari tegak lurus dulu. historis, iya ini tegak lurus. Secara Tapi mau historis, diskusi. iya ini Tapi gue mau nanya. diskusi. Secara historis, Protestan hadir di era abad berapa? Tunggu dulu, itu nggak perlu dipertanyakan. 16. Diskusi ini Abad kan diskusi. ke-16. Oke, abad Dengar dulu, ke-16. Bang, dengar dulu, Sementara dengar dulu. Islam itu Nggak perlu aku hadir dengar, Abang. di era abad ke-6. Nah, sekarang kitab kamu kan punya kitab tuh, Protestan punya kitab. Jumlah kitab kamu berapa? Saya tidak tahu yang mulia. Gini, aku mau Jumlah tanya, kitab aku mau kamu tanya berapa? Jangan Tunggu. ngaku-ngaku kamu Kristen Antioquia. Jangan. Kamu Protestan. gini. Bang, Kristen Islam dan Antioquia. Islam dan Kristen itu berbeda. Kamu Kristen yang Surganya aja mana? berbeda, Bang. Surganya aja Kamu berbeda. Kristen yang mana? Semuanya juga berbeda. Pak Medan. Kenapa aku bilang surganya Kamu Kristen Islam yang itu mana? 7 Nggak usah ngomongin bidadari, surga. perawan Nggak usah terus. ngomongin surga dulu. Gak ada Nggak usah. surganya kami Nggak ada, begitu, nggak ada, ngapain nggak ada. dibahas? Wah, ini enggak edukasi ini Yesus. berarti. Bukan Pesulap Kamu lagi nggak aja yang edukasi. naik. Kalian egois. Bukan egois, Ali kita Imran 45 itu bandingkan, apa? kita Yesus itu bandingkan, kalimat kita Tuhan. bandingkan Kalian hati-hati, agama kalimat Tuhan kalian Kristen permainkan. Protestan dengan Nggak usah Islam. cerita begitu. Ada Kristen pertama Islam aja kali kalian nggak ngerti. disebut di Antioquia. Sok Nah, ngajarin Kristen. Islam aja kalian pertanyaannya, nggak ngerti. pertanyaannya, Lu Bang Omar, Islam aja lu mana nggak yang ngerti. lebih dulu ada, Kristen Oh. Antioquia, Islam apa Kristen Pertanyaanku Protestan? gini Bang, Ayo. benarkah di surga Islam Loh, itu ada enggak, tujuh bidadari? kita main-main edukasi di sini. Anda kan ngomong sejarah tadi, Kalian kan makanya Islam kan mau mualafkan aku kan? ngomong Biar aku ini. mualaf ini. Gini Biar aku loh mualaf Pak. serius. Nggak perlu ngomong Gini, kayak gini. gitu. Nggak perlu Gini. kita juga kaum mualaf. Ada Nggak Kristen, usah. Nggak Menyembah butuh. manusia aja ada terus. Kristen, ada Kristen Protestan, Kalian ada itu Kristen susah pertama kan? kali di Islam Antioquia. iblis. Iya, makanya kalian jadi minoritas terus. Terus ada Islam. betul. Ini nih, Karena gini. kami Kalau mau minoritas, kenapa edukasi, diselamatkan? Di surga itu hanya dengerin, sedikit. dengerin dulu, Edom, Ya, dengerin banyak. dulu Edom. Dengerin dulu Edom. Ada Kristen pertama kali di Antioquia. Aku adalah Alfa dan Ada. Omega yang pertama. Udahlah, Ya, nggak usah Alfa dan ngomong Romat. dulu. Udah. Nggak usah ngomong itu dulu, nggak usah kemana-mana. Yesus Anda kan ngomong adalah secara anak. sejarah. Yesus Wih, adalah dengerin. firman Tuhan Kamu yang kok- sudah kok- menjadi kok gini manusia. sih? Itu Pak Jomedan. membuktikan Yesus itu Tuhan. Aku dan Udahlah, Bapa adalah nggak satu. bahas masalah itu. Loh, Aku fokus nggak ke bahas itu, tadi sejarah. bahas itu, Taurat. Kau kan bilang Kasih. tadi Kristen Soal lebih membatalkan dulu tadi. ada. Biar bisa Kristen lebih dulu ada kan kata kamu. Makanya aku nanya, Bapak ini Kristennya apa? Bapak bilangnya Baca Protestan. sejarah, bro. Lah iya ini kita ngomongin Sejarah, baca sejarah. sejarah. Kita ngomongin sejarah. Nah, Kristen Protestan ada. Kristen di Antioquia ada, Siapa Islam yang membawa ada. Islam? Coba aku tanya dulu, Bang. Sebentar, Siapa yang lu kok membawa siapa? Islam? Enggak usah ke situ dulu. Lebih dulu Loh, mana ada yang membawa Kristen Islam itu di Nabi Antioquia Muhammad, Nabi kalian, kan gitu kan? atau Kristen Betul kan? Protestan atau Islam? Ayo jawab ini dulu. Ayo.
Lebih dulu mana ada Kristen di Antioquia, Kristen Protestan apa Islam? Kalian aja udah salah. Yahudi kalian bilang agama. Loh, yang bilang agama nggak ada. Jangan melebar. Kalau kalian Anda tadi Siapa yang ngomong bilang Yahudi agama? Kalian tadi ngomong kalau gitu. kalau Pak Udah Jomedan, salah semua, Kapan? kalian semua kalau salah. Pak Jomedan, Kapan kita ngomong gitu? kalau Pak Tanya Jomedan, Bang Juma tuh, Bang Juma itu. udah sebentar, Bang gini loh, ini sejarah. Ada Kristen di Antioquia, ada Kristen Protestan. Yang salah Ada itu yang Islam. jebak manusia yang pernah mati terkutuk di kayu salib, itu yang salah. Loh, itu Jangan benar. nanti hujat-hujatan Karena apa? ini Itu nanti membuat dari kita mana? mengerti bahwa Yesus harus Jo, menanggung Jo. segala dosa manusia dan Jo. harus di tubuh Yesus. Udah, nggak dan usah dia harus khotbah mati di dan sini, nggak mengalahkan usah maut khotbah. dan bangkit pada hari Nggak usah ketiga. khotbah. Itu menjadi penebusan. Nggak usah khotbah, nggak usah lagi. khotbah, nggak usah khotbah, nggak usah Kalian ngapain khotbah. di sini? Kristen di Antioquia, Kristen Protestan sama Islam lebih dulu mana ada ini? Lebih dulu mana ada? Bro, Lebih dulu mana siapa ada? yang membawa kekristenan? Paulus. Lu jawab Paulus kemarin tadi kan? Kristen di Lu Antioquia bilang kami Paulus. Lu tadi ada kan bilang Kristen jawab itu. Protestan, Dengar, ada Islam. Tadi kan kau ngomong gitu. Mana yang lebih Mana dulu duluan, ada? Paulus atau Muhammad? Kristen di Antioquia atau Kristen Protestan atau Islam? Jawab dulu ini sejarah ini. Kristen. Loh, Kristen mana? Loh. Kristen mana? Anda kan Protestan tadi bilang. Gini, Bang. Jangan begini, makanya aku tanya. Tunggu Kristen dulu. di Antioquia itu Jangan dapat berapa? Jangan cerita Kristen Protestan. Nanti di ku ceritakan tentang Antioquia. Muhammadiyah dan NU. Kalian Kristen, tersinggung. oh nggak apa-apa. Mana nggak duluan, apa-apa. Muhammadiyah atau Nggak NU? apa-apa, itu kita bahas nanti. Mana Bila perlu duluan? kasih timer. Mana Bila perlu duluan, kasih timer. Islam, Bila perlu kasih Muhammadiyah, timer. NU. Kau jawab dulu, nanti aku jawab itu. Gampang itu. Ini kok kan ada nih Kristen kalau sejarah. diskusi kayak gini Gampang. semua ya. Kristen di Islam aja kan nggak Antioquia. paham. Jangan ngomongin NU Muhammadiyah. Nanti kalau kau mau perlu kau timer nanti. Ini aku ngomong, kamu kan ngomong sejarah nih. Kristen di Antioquia, Kristen Protestan sama Islam nih. Lebih dulu mana ada dari ketiga itu? Kau jawab dulu. Izin mas. Jawab dulu. Kristen. Kristen mana? Kristen duluan. Iya, Kristen mana? Loh, enggak gitu. Loh, kok nggak gitu Salah. gimana? Salah Kristen pertanyaan mana? Abang. Kalau aku bilang salah pertanyaan Abang udah tetap salah. Ngapain dijawab? Nggak bisa Ngapain kayak dijawab? begitu. Yang Kau dialog, membawa kau kekristenan, dialog yang Kristen itu akademis berasal dari dong. Kristus. Kristus itu yang Sebentar, membawa nggak Kristus usah itu kau adalah Paulus. jelaskan. Itu gua ngomong secara sisi historis. Kau tanya aku, lu nggak bisa Kristen di jelasin Antioquia gimana? Lu jawab itu sendiri dapat aja. berapa? Dapat berapa Kristen di Antioquia? Kristen pertama kali disebut di Antioquia itu ada tertulis di PB. Terus muncul Kristen Protestan. Lebih dulu mana ada ini? Di Antioquia apa yang Protestan yang ada? Itu Bang, itu Apa? itu Bang. Biar ku jelasin. Apa? Kristen Dulu Antioquia kita abad adalah berapa? sat- Kristen di Dengar Antioquia dulu. abad keberapa? Mana duluan, Kristen atau Islam? Loh, Kristen di Antioquia ama Islam, ama Protestan. Jawab dulu, Aku jawab pertanyaan objektif dulu. ya. Mana Ini aku duluan, jawab Kristen objektif. atau Islam? Sebentar. Lu diem. Kristen di Antioquia dengan Islam lebih dulu ada Kristen Jawab di dulu, apa yang bisa Antioquia. jawab? Lih, Lu tanya aku dulu, udah Abang. jawab ini. Jawab dulu, mana Ini gue duluan? jawab, makanya dengerin. 1 minute. Nah. Penjelasan gua 1 minute. Kristen di Antioquia itu lebih dulu ada dibandingkan dengan Islam. Nah, kok jawab jujur sekarang ya. Kristen Protestan dengan Islam lebih dulu mana ada? Loh, Kristen sama Protestan apa bedanya, Bang? Gua coblos muka lu pakai ini lama-lama ya. Loh, kok emosi? Kristen itu Kristen Bang, di nggak bisa. Antioquia Itu ada dengan definisinya, Islam Bang. lebih dulu Kristen di Antioquia. Gua udah jujur. Yaudah, Kristen di udah Antioquia. clear. Udah clear. Sebentar, ini gua ngomongin Protestan. Kok udah clear? Protestan Kok udah Kristen clear? nggak? Iya. Kitabnya apa? Gua nanya. Kitabnya apa? Alkitab. Kitab, iya. Berapa jumlah kau punya kitab? Loh, itu bukan Berapa pertanyaan, jumlah kau Bang. punya Nggak- kitab? ngapain Berapa tanya kau itu? punya jumlah kitab? Kalau Berapa? aku jelaskan pun samamu nggak Berapa? ngerti. Jumlah kitab kau Ngapain berapa? Yang dikonsilikan di konsili Hippo, Kartago, Florence, Trente, Vatikan pertama ada berapa kitab di situ? Nih gua tuh bles muka lu lama-lama nanti kalau nggak bisa jawab lu. Nah, kok emosi? Iya kau jawab. Loh, ngapain ku jawab pertanyaan abang itu kok kayak Berarti gitu? kau nggak ngerti kan? Kau nggak ngerti kan? Loh,
Nggak ngerti kan? Gini, tarik garis Di lurus dulu, Konsili apa yang mau Hippo, dibahas? Kartago, Florence, Trinte, sama Vatikan Pertama, Kesepakatan dulu itu apa yang mau berapa dibahas kitab? ini. Berapa kitab Abang jumlahnya? pula Berapa membuat kitab? forum sini. Jumlahnya berapa Kalian kan kitab? mau ceritakan tentang ketuhanan Yesus. Berapa kitab? Baca Gua Yohanes ngomongin 10 ayat ketuhanan 30. Yesus, gua Bapa ngomongin dan aku adalah satu. sejarah. Tidak ada Kalau nabi yang berani berkata seperti Protestan kalau Yesus. itu hadir Akulah Alfa di dan Omega. abad Tidak ada yang berani ke-16 nabi yang kan mengatakan gitu. seperti itu. Nggak masalah, Makanya nggak Yesus masalah. Gua disalibkan nggak oleh ngomongin itu. Udah kalau kau mau besar. khotbah no di gereja, ini dialog. Makanya gue nanya, Konsili Hippo, Konsili Kartago, Dialog aku Konsili nggak Florence, dengar. Konsili Tadi kan kalian Trinte, debat dan menghujat Yesus kan. itu Ini yang Bang di Jumang kanon, yang di kanon ngaku. berapa kitab? Yang di kanon berapa kitab? Yang di kanon berapa kitab? Apakah sama kitab yang dipegang Protestan yang jumlahnya ada 66 kitab, apakah sama jumlahnya dengan yang di kanon di Konsili Hippo, Konsili Kartago, Konsili Florence, Konsili Trinte, Konsili Vatikan Pertama? Bang, Kau jawab. Jangan bang-abang, jangan abang-abang. Nggak ada abang-abang jangan sini. Abang jangan Udah, cerita kau jawab. kita. Abang nggak ngerti. Kau jawab. Abang kalau mau mualafkan Jumlahnya kami, berapa? ceritakan tentang Al-Quran. Nggak ada yang dimualafin. Kalau nggak ada ngapain kalian, cerita-cerita gua lu nggak Islam, bisa. cerita-cerita kitab? Bener. Dengerin. Itu Kalau di aku Konsili tanya Al-Quran, Hippo. bisa abang jawab? Bisa lah, gampang. Kau jawab dulu ini. Oke, ini aku tanya. Kok tanya, itu kau kenapa jawab di dulu, Al-Quran kau jawab ada- dulu. Iya, jawab Kau dulu jawab ini. dulu. Dari tadi kan kalian kami mengikuti perintah kalian aja. Kau bilang dulu Tulis gini, kalian aja Bang bawa-bawa. Umar, aku nggak tahu Bang Umar, Konsili Hippo, Kartago sampai Vatikan Pertama, aku nggak tahu Bang Umar. Ku ikutin Coba kata kau Bang jawab Umar. dulu. Aku bilang Kau jawab nggak dulu. tahu, tapi Iya. abang jawab dulu pertanyaanku. Iya. Udah ya. Apa benar di Al-Quran itu ada 7 bidadari? Loh, kok bentar. Nah, egois Sebentar kamu dulu. bawa. Kau harus ngomong dulu, Bang Umar. Aku minta maaf, aku nggak tahu. Coba kau jawab dulu. Aku bukannya nggak tahu, Bang, nggak mau ngasih tahu. Ya udah, kau nggak usah nggak debat. ngerti. Diem. Nggak usah Nggak usah debat. diem. Nggak usah debat. Diam Kok lu. debat? Nggak usah debat. Ini forum Nggak debat usah. atau diskusi? Ganti yang tadi aja tuh, QWERTY pertanyaannya bagus, dia cari gini kebenaran aja, gini Bunda aja. habis ini. Gini aja, gua bisa pakai mindset kayak you. Misal kayak gua ngomong begini ya. Lu Tuhan kau buktikan Judas. dulu Mau nggak kenapa Tuhan di Tuhan Al-Quran kau itu gua ada bilang 7 Judas. bidadari di surga. Di mana Buktikan dalilnya? dulu. Di mana dalilnya? Gua tanya. Di mana Islam, dalilnya? bukalah dulu. Ah, ini kan Yesus kebiasaan kau. kalimat Di Tuhan aja dia mana? hujat-hujat. Apa Kalimat Yesus kalimat. kawin kami nggak menghujat nih gua open cam ya, ini gua open cam nih. Kalau lu perlu lu laporin gua ke Polda Metro Jaya, Polda terserah lah. Nah, kami nggak. Gua ngomong Sudah, Yesus dan- kawin. Mau laporkan karena Ayo. kami ajaran kasih. Jomedan. Habis apa Ya, Jay. Gua pakai Dan- ayat. Gua pakai ayat. Gua pakai Apapun ayat. yang kalau Di kalian surga melakukan terhadap gua, kami tetap di surga mengampuni. Kalau gua. kami tidak mengampuni, Sebentar, maka nggak usah kami tidak ngomong, diampuni nggak usah Tuhan. ngomong kau nggak usah ngomong, kau itu jadi kalian aja cuma ngomong. bisa Jome khotbah. ganti. Paham? Nanti saya ganti ya, Jome turunkan Anda. Iya, dia modal nyerocos Takut. doang, nggak ada poin, nggak ada Bukan edukasi. takut, Pak Jo. Kalau Anda berani sama saya, Anda open cam. Coba kau open cam. Orang kau Nggak ada edukasi, dialog. nyerocos terus. Oten mana ada yang berani open cam? Coba ini sama kayak Bang Umar nih. Itu loh, Polda Metro Jaya itu buka 24 jam. Misal Bang Umar monolog nih ya, ini nggak ada Oten di sini. Gua ngomong Yesus kawin di sorga. Ini rekam omongan Bang Umar. Laporin Bang Umar no di Polda Metro Jaya, Polda Jatim, Polda Jabar. Laporin. Gua pakai ayat-ayatnya ada. Ayo. Open cam kalau sama saya. Mana di Ya, Oten? ini ada Jo, salam Jo, selamat malam. Jo, apa? QWERTY ya, QWERTY. Halo Bang, selamat malam. Ya, QWERTY. Iya. Kau Protestan apa Katolik? Saya Katolik Bang. Abad kedua ya. Berarti kau Tritunggal. Yes, Tritunggal. Di mana ayatnya ada Tritunggal? Ya jadi Nggak ada, kan? Bilang aja nggak ada Bang Umar. Adanya di magisterium gitu. Biar langsung kita ke magisterium. Ya kita cari poin dulu aja Bang Umar. Kalau misalkan Tritunggal kan Allah, Yesus sama Roh Kudus itu satu ya. Iya, nggak ada masalahnya tertulis secara letterlix Ya. bahwa Allah Bener itu kan? triados, nggak ada di Alkitab. Bang QWERTY. Bener kan? Tony namanya Tony. Iya.
Bilang Gimana dulu Tony? nggak ada Benar Bang kan? Umar tertulis Trinitas di Alkitab, nggak ada tertulis. Baru kita bisa lanjut. Ya, baik. Biarin nggak apa-apa. mungkin Umar itu Saya tanya TV-nya sedikit, saya tanya matiin sedikit aja aja. kenapa nonton? Saya Bang tanya Umar sedikit aja, Bang TV-nya Tony. dimatiin aja nonton. Nah, gini nggak kelihatan. Bang, TV-nya hidup gak ada yang nonton. Ada saudara saya. Oh, kirain gak ada. Bang Tony, Coba. Bang Tony, Ya, halo, halo. Yesus, Allah sama Roh Kudus itu satu kan? Iya, Nah, yang saya tanyain, yang tidur di perahu itu siapa? Yesus. Yesus. Berarti bukan Roh Kudus sama bukan Bapa. Ya kan Kenapa jelas-jelas dia dalam nggak- konteks itu jelas-jelas dalam konteks itu Yesus yang tidur. Nah, berarti itu Roh Kudus sama Bapaknya kemana itu? Kenapa nggak ikut tidur? Kan satu dia. Lah, ini kan bicara soal personal. Kok soal Persona, Pak. personal? Persona. Oke, yang tidur Ini- itu gini Pak Ken Santan. Yang tidur itu kan dalam ceritanya Yesus, karena itu personal. Itu alat Berarti kedua, Kak. bukan satu dong kalau gitu. Tiga Nah, dong. dia Tritunggal Pak Ken Santang. Berarti yang tidur itu Allah Putra yang tidur di perahu. Bener nggak? Iya, Harus betul. jujur. Nah, Allah Putra. Allah Bapaknya di mana? Ya Allah Bapaknya yang di surga ya. Berarti ada dua entitas di sorga dan di perahu yang tidur kan Di gitu? bumi. Ya. Berarti ada berapa Allah? Di sorga dan di bumi Jadi, ada berapa Allah? Ada berapa Tadi Allah? saya juga sempat ada 3. Oke, lanjut Pak Ya, Kesantan. jelas. Dia Berarti udah jujur, 3 kan di sini kan? Berarti Tuhan Anda itu ada 3. Udah jelas kan? Poinnya udah kena kan? Oke? Ya, gimana ya? Begini. Enggak, ini Anda terjebak di Tadi- sini loh. Bukan, saya tidak terjebak. Tadi saya juga tadi sempat berdebat mungkin kalau ingat saya Tony. Nah, kemudian tadi ada statement dari Bung Umar yang mengutip Santo Agustinus. Bagaimana kalau mungkin Bung Umar bisa bilang kembali yang dikutip dari Santo Agustinus? Saint Agustinus pernah bilang kayak begini, ini dalam konteks Trinitarian ya, Triados. Barang siapa yang bisa menjelaskan Trinitas, maka Trinitas bukan lagi misteri, benar nggak? Ya, selesai. Iya kan? Berarti Jadi aku kalau ngomong, berarti aku ngomong benar nggak tadi? Soalnya tadi dia nggak percaya. Yang mana nih? Saya mungkin nggak ngikutin. Ya, yang awal aku ngomong, aku kutip narasi dari Saint Agustinus sebelum Thomas Aquinas kan gitu. Sebelum Saint Ya. Agustinus ada Athanasius yang mengkodifikasi Credo Nicea dan juga Symbolum Athanasium. Aku kutip dari Saint Agustinus terkait dengan dogma fundamental kekristenan. Barang siapa yang bisa menjelaskan Trinitas, maka Trinitas bukan lagi misteri. Benar nggak narasi itu? Dalam Benar. perspektif Katolik, ya. Berarti Yes. Anda jujur. Tadi orang nggak jujur. Aku dimarahin. Berarti benar Itu nggak? memang Ketika iya, sebentar iya. Pak, di sebelum Konsili Nicea ada seorang presbiter yang namanya Arius. Dia diundang oleh patriark di Alexandria untuk berkhotbah. Ada satu frasa kayak begini. Ada satu masa di mana anak Allah pernah nggak ada. Ada nggak frasa kayak begitu? Iya, saya ikutin. Nah, akhirnya frasa itu membuat gereja-gereja di Alexandria menjadi polemik kan gitu. Makanya dibentuklah Dewan Okumene. Gayung bersambut, ada Kaisar Konstantin, maka dibukalah ruang konsili Nicea. Membahas tentang Homoousios Nicea. Benar nggak? Iya. Ini belum bahas Trinitas ya, karena Trinitas itu sudah kelar di akhir abad keempat. Benar nggak? Iya. Lanjut. Nah, di mana Tuhan Allah Israel mengajarkan konsep tres personae una substantia discreti non separati, seperti yang diajarkan Tertullian. Sementara Trinitasnya Tertullian itu berbeda dengan Trinitas yang diajarkan oleh Athanasius. Silakan.
Halo? Oh, ini langsung minta pendapat saya ya? Iya, Pak. Oh iya. Baru 1 Sebenarnya SKS ini, Pak. sebagai tentunya seorang pengikut Kristus, mungkin saya setuju dengan apa yang dikutip tadi oleh Santo Agustinus. Ya. Ketika seseorang bisa menjelaskan mengenai Tritunggal, itu bukan suatu lagi misteri. Jadi bagi saya, buat apa kita Ngejelasin berdebat Trinitas kan mengenai gitu. hal ini? Iya. Ya, saya sebagai Katolik saja Iya. masih menganggap itu misteri. Iya. Jadi mungkin ada Pak, teman Anda itu yang dia sok tahu tentang Trinitas, makanya aku pakai frasa yang dibuat oleh Saint Agustinus yang diteruskan sama Thomas Aquinas yang mengajarkan tentang teologi Zuma, bener nggak? ya, tentunya Nah, itu Trinitas ini suatu misteri apa ya? Kalau untuk umat Katolik itu sebagai harta karun gereja. Nah, harta karun ini yang misteri. Jadi yang kita saja sebagai orang Katolik itu apa ya, pemahamannya tidak bisa melampaui sampai situ. Apalagi mungkin teman-teman Muslim yang asing mengenai itu. Tapi ada satu premis yang menarik Pak ya, kalau kita berangkat dari frasa yang dibuat oleh Saint Agustinus dan diteruskan sama Thomas Aquinas. Apakah 3 become 1 itu adalah mystery of God? Kan Tuhan Allah Israel dalam kitab Bapa di New Testament, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap akal budimu. Lagi-lagi akal yang disuruh kita pakai kan gitu. Bagaimana? 3 become 1 atau 3 menjadi 1 itu gimana? Secara logika kita masuk akal enggak? Itu kan irasional. Sementara kita disuruh mengasihi Tuhan dengan akal kita yang rasional kan gitu. Iya, mengerti. Paham kan Pak maksud Jadi saya? iya. Jadi ungkapan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap akal budimu ya tadi disampaikan oleh Bung Umar. Tentunya kalau segenap hati artinya ya berserah, artinya dalam iman. Segenap hati dan segenap pikiran, betul kata Bung Umar tadi, mengenai hal-hal yang apa ya, rasional ya. Hal-hal yang rasional gitu. Nah, dalam memahami inti keimanan dalam Yesus sendiri, tentunya kita harus mengenal Yesus bukan hanya melalui iman, tetapi kita harus percaya. Percaya dalam hal apa? Percaya di dalam apakah pengajarannya itu masuk akal atau tidak. Apakah memang Yesus itu ada atau tidak. Nah, yang disebutkan cintailah dengan akal budimu itu tentunya hal-hal yang bersangkutan mengenai hal itu. Nah, kalau disangkut pautkan dengan Trinitas, nah ini kan agak apa ya, berpolemik ini Trinitas sebenarnya. Iya, karena manusia itu kepengen gitu ya, kepengen menangkap ini secara rasional. Nah, kalau untuk pendapat pribadi tentunya banyak, misalnya 3 in 1. Misalnya kalau ada yang kasih analogi, misalnya kopi susu gula kemudian jadi satu, itu kan analogi pendapat seseorang gitu kan. Iya. Itu juga tidak bisa menjadi inti ajaran. Karena tentunya ini adalah harta karun dan misteri. Nah, apakah ini bisa dimasukkan ke dalam bagian akal budi atau dimasukkan ke dalam segenap hati untuk misteri Tritunggal? Kalau saya pribadi tentunya hal ini bisa diimani. Hal ini cukup saja diimani. Karena kembali lagi kepada kutipan Santo Agustinus tadi, bahwa ketika ada yang sudah menjelaskan mengenai Tritunggal Maha Kudus, jadi itu bukan misteri lagi. Jadi suatu harta karun gereja ini kita imani. Kan ini ada 2 aspek, mengimani dan berpikir secara rasional.
tentu kalau Trinitas itu kita tidak bisa, karena pengetahuan manusia itu terbatas. Nah, karena terbatas inilah tentunya kita lain kali tidak bisa menggapai apa sih yang dimaksud oleh Allah gitu kan. Jadi itu cukup mungkin imani saja. Kalau pendapat pribadi saya ya, gitu, Bang Umar. Iya, terus kalau Anda ingin mengenal Tuhan, seharusnya kan kita punya yang namanya iman kan. Iman itu kan harus Iya, dibuktikan dengan cara yang mungkin bisa dikatakan irasional dan rasional. Tetapi kalau kita belajar, Tuhan itu mengajarkan kepada umat manusia. Artinya Tuhan itu kan tahu kapasitas daripada mindset manusia, kan dia tahu. Kenapa? Karena Tuhan itu Ein Sof, dia tidak terbatas, sementara manusia terbatas. Pantaskah Tuhan mengajarkan risalahnya melewati batas kemampuan kita? Tentu tidak kan gitu. Pasti Tuhan itu lebih tahu kan gitu. Aku akan mengajarkan risalahku kepada umat manusia sesuai dengan kemampuan dia. Makanya itu sangat chemistry untuk mengasihi Tuhan dengan segenap akal kan gitu. Ketika konsep Tuhan, kalau dalam Islam nggak ada yang namanya Allah itu dikonsep-konsepin, nggak ada. Allah itu satu gitu loh. Dia tidak terlihat, namun bisa dilihat melalui karya daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, melalui ciptaannya kan kayak begitu. Nah itu sudah cukup bagi kita untuk mengimani dengan adanya sang pencipta itu kan gitu. Terus Anda coba bandingkan ketika ada satu mindset yang mengatakan bahwa Allah itu terdiri dari 3 persona yang bisa terlihat dan tidak terlihat. Itu masuk nggak di dalam pemikiran manusia? Tentu tidak kan gitu. Mungkin manusia akan mencari hal yang mungkin simple ya. Oke, aku mengimani Tuhan itu yang mudah aku mengerti gitu loh. Artinya dia nggak terlihat, namun kita bisa percaya melalui karya dia kan gitu. Nah, paham-paham Helenis yang masuk di dalam dunia kekristenan, makanya dalam kekristenan di dalam katekismus gereja Katolik itu kan ada semacam kayak pengajaran replacement teologi, gereja menggantikan Israel, benar nggak? iya, iya. Nah, disitulah masuk narasi-narasi yang tercantum di dalam Kisah Para Rasul. Di dalam Old Testament itu tidak pernah ada narasi yang mengatakan bahwa Tuhan Allah Israel itu turun ke dunia dalam rupa manusia, nggak ada. Tetapi di dalam Kisah Para Rasul, narasi itu jelas kan gitu. Ketika Paulus dan siapa itu satu ketika menyembuhkan, muncul satu frasa dari kalangan Goy, orang-orang Goyim di luar bangsa Israel menarasikan bahwa dewa-dewa telah turun ke dunia dalam rupa manusia, benar kan? Nah, mindset itu yang dipakai oleh kalangan Helenis. Berbeda dengan Kristen yang dia condong ke Jewish. Kalau Kristen yang dia basicnya mesianik, dia nggak mempercayai Yesus itu adalah Hashem, dia nggak percaya Yesus itu hanya utusan ciptaan, udah kelar sampai di situ dan termasuk Raja Mesias, dia mengimani itu. Tetapi kalangan-kalangan kekristenan yang fundamental terkait dengan homoousios Nisea kan banyak itu Pak Kuerti ya. Sebelum Trinitas itu kan ada monarki, modalisme, ada dogmatis. Itu kan paham-paham yang apa ya, yang syarat dengan yang namanya filsafat dari kalangan Helenis. Berbeda dengan perspektif Yesus yang adalah seorang Bene Israel kan gitu. Kalau kita mau mencerna misal begini, itu di PB tokoh-tokohnya kan Jewish semua, orang-orang Israel. Maka mindset yang paling masuk seharusnya memakai mindset Jewish, bukan mindset Helenis. Kan harusnya gitu. Makanya ketiga agama religion daripada Abraham, Kristen, Islam, dan Judaism, itu sebenarnya mempromosikan satu Tuhan gitu loh. Terus tiba-tiba kenapa dari kalangan bapak-bapak apostolik termasuk Athanasius merumuskan bahwa Allah yang esa dalam 3 persona itu kan udah menyalahi apa yang ada dalam Torah, udah menyalahi apa yang diajarkan Yesus, Markus 12 ayat 29, Fayaan Oto Yesua Risona Lechol Mitzvot Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Yesus sendiri dia ngomong Hashem itu Echad loh. Echad itu satu. Kalau dalam Greek uno, Yesus nggak pernah bilang Hashem itu triados, nggak pernah. Seharusnya Anda kan bisa memilih gitu loh.
Lanjut, Pak. Oh ya, baik. Menarik tadi, ternyata Bung Umar ini sangat paham ya sejarah gereja. Suatu berkat ya untuk Bung Umar tentunya. Nah, menanggapi tadi mungkin kalau ini menurut pendapat saya ya, ini bukan ajaran gereja atau ajaran apa yang saya yakini aja gitu ya. Nah, tentunya di sini melihat secara sistematis sejarah keselamatan manusia dari Allah menciptakan segala isinya ya. Tentu itu Islam juga sepakat ya dengan kalau di sana Nabi Adam ya, Nabi kalau kalau Kristen Hawa, kalau Islam maaf pendamping Nabi Adam siapa ya? Istrinya atau siapa, Pak? Iya, Istrinya istrinya ya Nabi Hawa. Adam. Hawa lah, Pak. Hawa. Oh, kalau Islam tetap namanya Hawa ya. Hawa. Oh iya. Nah, kita bisa lihat sejarah-sejarah keselamatan. Nah, kemudian dari situ ada Musa yang diantarkan oleh Allah ke tanah terjanji, tanah Kanaan ya, yang sekarang kita kenal dengan nama Palestina. Nah, kemudian akhirnya jatuh atau diakhiri oleh kematian Kristus di kayu salib. Dan akhirnya Kristus menjanjikan sosok penghibur, yaitu yang umat Kristiani percaya sebagai Roh Kudus. Iya. Nah, kalau melihat sistematis ya tentunya pekerjaan Allah mungkin umat manusia tidak ada yang tahu ya kan Bang Umar. Karena tadi seperti tadi yang kita berdua sepakat bahwa pengetahuan yang dimiliki manusia itu sangat terbatas. Sedangkan Allah itu tidak terbatas. Nah, bagaimana kita dalam keterbatasan ini memahami Allah yang tidak terbatas itu? Nah, jadi di sini saya apa ya? Ya, Anda tidak akan pernah bisa menjelaskan Allah itu. Kenapa? Karena Iya, betul. dalam doktrin Anda sesuai dengan Bapak Apostolik itu misteri gitu loh. Dan ketika Anda Iya. ditanya, Anda tidak bisa mempertanggungjawabkan itu. Berbeda dengan umat Islam. Ketika umat Islam ditanya siapa Tuhannya, mereka jawab sesuai dengan dalil yang ada dalam Quran. Iya, saya mengerti. Jadi misteri itu yang seperti saya bilang tadi itu harta karun iman. Nah, masalah untuk mempertanggungjawabkan atau tidak, itu menurut saya hal yang bisa diurus di belakang lah. Yang penting apa yang kita anut, apa yang kita percaya, bagaimana kita merawat harta karun itu, menurut saya itu adalah balasan yang terbatas sebagai seorang manusia kepada Tuhan yang tidak terbatas. Nah, kenapa saya bilang harta karun? Karena hal ini apa ya? Sebuah warisan yang ditinggalkan dari Allah sendiri. Nah, jadi kalau menurut iman saya tentunya dan juga tentunya saya memiliki pengalaman-pengalaman iman ya. Bukan yang saya belajar secara teoritis, tetapi ada pengalaman misalnya ya bertemu secara apa ya? Kalau mau bilang secara rohani ya. Secara rohani misalnya bersama Yesus atau apa. Tentunya apa sih tujuan kita beragama sebenarnya? Nah, tujuan kita beragama yaitu bukan membuktikan siapa yang benar siapa salah, tetapi tujuan beragama kita adalah kita meyakini apa yang kita yakini, apa yang kita imani, itu tentunya bisa membawa keselamatan bagi kita semua gitu. Oke, mantap. Ya Pak. mungkin gitu ya Bang Umar. Ya, jadi begini Pak Kuerti, ini menurut Ustadz Unggul ya. Menurut Ustadz Unggul, Anda sebagai seorang praktisi Katolik, kenapa Anda menuankan Yesus? Menurut Ustadz Unggul. Ya. Silakan Pak Kuerti.
Oh, ini pertanyaannya. Iya, menurut Ustadz, di sini kan ada Ustadz Unggul tuh. Jadi menurut Ustadz Unggul, kenapa sih Pak QWERTY itu menuhankan Yesus sebagai seorang praktisi Katolik gitu loh? Oh iya, iya. Kenapa menuhankan Tuhan Yesus ya? Ya, baik. Saya percaya bahwa agama saya itu sebenarnya diwariskan. Dan mungkin mayoritas kita di sini, agama kita pasti diwariskan dari orang tua kita. Apakah Bung Omar sepakat dengan saya? Enggak, Ustadz Unggul, bukan saya. Anda bisa berdialog dengan Ustadz Unggul. Oh iya. Tapi kalau dengar pendapat saya tadi, apakah bisa sepakat? Ya, Anda tanya Bahwa sama agama Ustadz kita Unggul. diwariskan. Gimana Kan Ustadz saya Unggul? tanya ke Bung Omar. Kalau saya tanya kepada Bang Umar, apakah Bang Umar sepakat? Oh tidak. Oh, kenapa tidak? Ya kalau dalam pemahaman saya, agama itu bukan warisan. Kalau dalam mindsetnya Islam, agama itu udah di sisinya Allah. Dan itu akan diajarkan. Jadi diajarkan. Jadi tidak dipilih Apanya yang dipilih, Pak? agamanya. Enggak, maksud Anda kemana gitu loh? Jadi kalau seperti mungkin mayoritas orang Indonesia ya, misalnya terlahir di misalnya agama Muslim, keluarga besar Muslim, pasti anaknya pasti Muslim kan? Iya. Karena sudah diajarkan dari kecil mungkin. Iya. Makanya di situ saya bilang itu adalah Tapi warisan. belum tentu seperti itu semua. Soalnya ada yang mualaf, ada yang Iya. murtadin. Makanya tidak bisa Makanya saya bilang dikatakan tadi warisan. mayoritas. Saya tidak bilang semua, saya bilang mayoritas ya. Itu hak prerogatif. Ya. Nah, untuk menjawab kenapa saya menuhankan Tuhan Yesus. Pertama, saya besar dari orang tua yang memang apa ya? Yang memang Kristiani dan mengimani sosok Tuhan Yesus ini. Nah, pas beranjak kecil, dari kecil hingga besar, saya pikir, kenapa sih harus Tuhan Yesus gitu? Nah, pertanyaan kenapa sih harus Tuhan Yesus? Mungkin semua orang membutuhkan jawaban yang rasional ya. Jawaban yang mungkin perlu dalil, perlu ayat. Tetapi sebenarnya kalau menurut saya pribadi, itu ada namanya sebuah pengalaman iman. Ya, mungkin semua orang yang menonton kurang lebih 1.800 orang ini ingin gitu dalilnya, ayatnya. Oke, saya akui ilmu saya tidak sampai di situ. Tidak sampai seperti mungkin Bung Umar yang sangat hafal bahkan bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan semua bahasa mungkin Bang Umar lancar ya Bang Umar. Itu saya sangat apresiasi dari Bang Umar. Nah, jadi kenapa sih menuhankan Tuhan ini? Karena saya percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Juru Selamat. Dari mana? Dari pengalaman iman saya. Saya sudah merasakan mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus kasih kepada hidup saya. Semuanya. Nah, dari pengalaman ini sebenarnya bisa membangun keimanan seseorang. Kalau di Katolik itu ada 3 dasar iman ya. Tradisi gereja, magisterium gereja, dan kitab suci. Nah, kemudian setelah mendapat mujizat-mujizat mengenai Tuhan Yesus, saya pun saya ingin mengimani Yesus dengan apa yang saya mengerti. Nah, kemudian saya akhirnya masuk di sekolah calon pastor. Mungkin Bung Umar tahu ya, kalau sekolah calon pastor gitu.
namanya seminari. Nah, jadi di seminari itu kebetulan saya cuma 4 tahun, tidak sampai pastor gitu ya, Bang Umar. Cuma 4 tahun. Nah, ketika dalam seminari itu tentunya saya mendapat apa ya, sebuah pengalaman untuk mencari Tuhan. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa mungkin semua orang di sini mengharapkan dalil atau apa. Tapi menurut saya dengan iman seperti ini saya sudah cukup. Menurut saya ya, ini tentunya bukan ajaran gereja. Dan ketika saya mempelajari, walaupun tidak sedalam ilmunya Bung Umar dan mungkin Bang Zuma atau Ustadz Unggul, saya rasa Tuhan itu memang sang juru selamat. Apa dalilnya? Via veritas et vita. Oh, kalau bahasa Latinnya sum ergo via vita et veritas. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa sampai kepada Bapakku tanpa melewati aku. Menurut saya itu. Oh sorry, belum selesai. Lanjut aja Ustadz Tunggul, nggak apa-apa, lanjut. Nggak, Bang Tony belum selesai tadi, lanjut Bang. Kalau udah baru saya. Ya, nah itu yang bagi saya ya, kenapa saya bisa menuhankan Tuhan Yesus, bukan hanya saja mengenai 3 dasar atau 3 pilar dari gereja Katolik, mengenai ajaran-ajaran Kristiani, tetapi melainkan dengan pengalaman iman saja. Ya baik, silakan Ustadz Unggul. Sorry, belum kebuka. Bang Tony, menurut pendapat ya blokir permanen si host ini, kalau di dalam Al-Quran ada termaktub sesungguhnya seorang anak menjadi Yahudi, Majusi atau Nasrani, ya bukan Kristen, karena kan Kristen itu tadi udah dijelaskan oleh Bang Umar ya di Antioquia. Itu disebabkan oleh orang tuanya. Itu. Lalu di dalam keimanan Islam ada 2 Bang. Yang satu keimanan atau faith, yang mana hal ini dimiliki ya oleh semua umat beragama. Tetapi bedanya di dalam Islam harus juga memakai akal. Karena kasih karunia terbesar dari Tuhannya Yesus adalah akal. Al-Quran jelas menegaskan maksud dan tujuan diciptakannya manusia bahkan jin untuk apa. Kemudian manusia di bumi untuk apa. Kesetimbangan dengan alam bukan dengan kuasailah tidak. Tapi kesetimbangan dengan sesama makhluk hidup. Janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan sombong atau melakukan perusakan. Nah, hal-hal seperti itu kesetimbangan. Kembali kepada topiknya, menurut Mbak Hesti yang orang Klaten ini, host kita ini, dia bilang bahwasannya sejatinya setiap manusia itu akan mencari the divine being, ya, suatu yang ilahi, maha segala-galanya. Semua manusia pada dasarnya mencari itu. Saya saksi mata ketika di ambulans membawa seorang ateis. Waktu itu saya bertugas di ambulans ya, paramedik di belakang. Biasanya suka nyetir di depan. Itu ada orang ateis, ketakutan sekali setelah kita ngobrol gitu ya. Dalam kecelakaan lalu lintas. Ini seorang ateis saja takut. Itu sejatinya roh kita kan akan kembali kepada pencipta dan pemilik roh kita ini. Takut dia yang dulunya ateis. Nah, sejatinya umat Islam itu ketika mulai diajarkan orang tuanya sholat, berpuasa dan seterusnya, kemudian belajar membaca Al-Quran,
makin kita dewasa, itu dijelaskan tentang Al-Quran ini adalah firman Tuhan. Al-Quran menantang bahkan ya untuk diuji atau dites, boleh dites dengan sastra, sains atau apapun gitu ya. Nah, di sini kita belajar nih tentang Al-Quran, sejarahnya bagaimana wahyu diturunkan, dituliskan ketika Nabi Muhammad masih hidup oleh para sahabat, ya, lalu dikodifikasi di zaman Utsman bin Affan. Dalam perjalanannya tiap manusia itu mencari Tuhan ya. Jadi sungguh kayak saya nih ya, di belakang-belakang hari memang sudah membaca juga kitabnya orang-orang saudara-saudara saya yang lain ya, Kristen, Katolik, bahkan saya pernah ke seminari di Sendang Sono, ke Gua Maria di sana. Terus ikut tuh proses Via Dolorosanya. Saya ikut yang jalur panjang itu. Saya ikut belajar ya. Tapi bukan untuk menjadi Katolik, tidak. Saya bilang saya seorang Muslim, Romo bolehkah saya ikut? Saya pengen tahu karena dia tanya kenapa pengen ikut. Karena di dalam Islam belumlah orang Islam beriman kalau belum mencintai Yesus dan maminya. Ketika itu saya bilang maminya tentu saja dalam koridornya Al-Quran, saya bilang begitu. Sebenarnya ada kedekatan, dia bilang begitu. Dan saya juga sangat menghargai orang Islam yang di dalam kitabnya memuliakan Yesus serta Bunda Maria, dia bilang gitu ya. Akhirnya intinya diizinkan masuk. Nah, dalam perjalanan itu saya kan jadi pakai buku panduan lah ya, dikasih teman itu ikut gitu. Oke, prosesnya seperti ini. Itu kan saya sedang mencari apakah Yesus ini Tuhan atau bukan. Apakah Bunda Maria ini seorang solehah atau Theotokos, ibunya Tuhan. Itu mencari tuh saya. Ya, bukan membandingkan karena saya sudah yakin dengan keimanan Islam saya. Nah, dalam perjalanan ini yang repot sebenarnya ketika kita membacakan kepada saudara-saudara kita. Kita nggak pernah takut ketika dibacakan, ditanya tentang Al-Quran, ditanya tentang hadis, kita menjawab. Yang lucunya, banyak debater-debater tidak bisa membaca huruf hijaiyah yang aksara Arab itu, tapi hanya berdasarkan terjemahan. Approach mereka kan selalu dari terjemahan. Lalu mengkritisi Al-Quran. Kritik teks tidak ada kepada Al-Quran. Kalau kritik teks terhadap hadis bisa. Apakah hadis ini tingkatannya soheh, hasan, doif atau maudu, palsu gitu ya. Itu ada pelajaran tersendiri tuh. Nah, jadi kita tuh betapa kuatnya keimanan kita ini selaras dengan akal. Kalau saya mentafsirkan, ini saya ya Bang Tony ya, mohon maaf. Saya mentafsirkan bahwasanya dengan akal budi itu yaitu keselarasan. Ya, kita menyembah Tuhan yang satu-satunya Allah yang benar itu, satunya hati, satunya pikiran, satunya perkataan, satunya perbuatan. Harus selaras nih empat ini. Karena kalau tidak akan bertolak belakang. Kan ada hal-hal yang masuk akal, tidak masuk akal. Ada hal-hal yang masuk akal tapi tidak bisa dicerna oleh akal. Karena kemahabesaran Allah misalnya. Itu masuk akal bahwa Allah maha besar menciptakan langit dan bumi seisinya, itu masuk akal. Tapi bagaimana kita nggak ketangkep tuh di dalam otak kita yang kecil ini, sempit ini. Nah, makanya Tuhan memberikan boundary, batasan dan juga guidance, petunjuk. Setelah otak manusia dibatasi agar jangan nyeleneh, kemudian diberikan pula petunjuknya, jalan lurusnya itu. Tiap-tiap utusan Tuhan adalah jalan lurus. Dalam perspektif Islam, menurut Mbak Hesti dari Klaten host kita ini, adalah semua utusan Tuhan adalah jalan keselamatan. Musa jalan keselamatan, Daud, Yesus, Nabi Muhammad SAW jalan keselamatan.
Tetapi dalam konsep Islam, estafet kenabian mulai dari Nabi Adam lalu ditutup oleh Nabi penutup Khataman Nabiin Muhammad SAW, itu estafet kenabiannya sama, yaitu monoteism. Ya, kemudian perjanjian kekal Abraham juga gitu. Saya baca dari Matthew Henry Commentary bahwa perjanjian kekal tentang sunat itu pertama tidak bisa dibatalkan, ya, perjanjian itu tidak bisa dibatalkan. Lalu berlakunya Naik. Iya, rungkat. 12 jam kan? Rungkat. Iya, nggak apa-apa, dikasih ini Mak, kipas angin ke arah apa namanya, Udah kakinya, kipas jadi nggak angin. panas. 12 jam dari jam